Awali dengan doa. Doa selesai. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya kata sambutan sekaligus menyampaikan laporan kegiatan. Berikut kami persilakan kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Ibu Andriani Saleng, SIP, MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas Suara Mahasiswa dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sitiara, yang terhormat narasumber dan moderator, yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Mahyudin, beserta jajarannya, dan peserta suara mahasiswa yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Selanjutnya perkenanlah kami selaku panitia pelaksana melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksana.
Peraturan Daerah Kota Makassar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 nomor 8 tahun 2022 ditetapkan 29 Desember 2022 diundang 30 Desember 2022 dalam kurung lembar daerah tahun 2022 nomor 8. B. Peraturan Wali Kota Makassar Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 nomor 106 tahun 2022 ditetapkan 30 Desember 2021 diundangkan 31 Desember 2021 dalam kurung Berita Daerah Kota Makassar tahun 2021 nomor 108. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 9 sampai selesai. Tempat Aston Makassar Hotel dan Convention Center, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 10, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. 3 peserta. Peserta terdiri dari 1. BEM Fakultase Makassar, 2. Media Partner Diskominfo Kota Makassar, 3. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 4. Dana. Kegiatan ini bersumber pada APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 5. Narasumber. Adapun narasumber moderator pembawa materi kegiatan ini adalah pertama Bapak Nasakros Arya Esos MIKOM, 2. Bapak Helmi Budiman SSTV MM, dan ketiga Bapak Surahman Atma Negara sebagai moderator. 6. Penutup. Demikian laporan singkat panitia pelaksana kegiatan ini dan selanjutnya dimohon kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Andri Saleng, SIP MSI yang telah mewakili dalam menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang 3 kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Ibu Dr. Randa Haja Sitiara MSI untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi kegiatan pada hari ini. Kami persilakan Ibu. Pak Kepala Bapeda di depan Ki. Depan dek. Bapak adik-adik sekalian yang saya hormati, kurang bagus ini ya, mendengung sekali. Tes. Sebelum saya bacakan sambutan Bapak Wali Kota, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf beliau tidak sempat hadir bersama-sama kita di tempat ini, berhubung dalam waktu yang sama Bapak Wali Kota berada dan punya tugas lain yang tidak bisa diwakili, sehingga saya diamanahkan untuk mewakili beliau di tempat ini. Perkenankan saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber Kepala Bapeda Kota Makassar berada di belakang. Yang saya hormati narasumber Bapak Nasakros Arya Esos MIKOM, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik jurusan Komunikasi Universitas Hasanuddin yang saya hormati.
Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati para peserta, adik-adik mahasiswa yang baru sedikit yang hadir. Saya bilang tadi, mulai saja. Ini kalau mahasiswa mau ditunggu acara pagi pasti terlambat. Karena pasti terlambat tidur, terlambat bangun. Kalau tidak ada di kuliahnya pasti terlambat bangun. Karena kita juga pernah mahasiswa seperti itu. Itu juga saya kasih tahu Pak dosen. Jadi lain kali kalau pesertanya mahasiswa jangan undang pagi. Jangan bikin acara pagi. Nanti setelah duhur, bangun itu pasti banyak. Pasti banyak. Atau kalau mau demo ya sekitar gitu jam 10 ke atas. Ya begitu. Tapi dimaklumi karena kalian ini belajar malam, ya kalau belajar, ya. Tapi katakanlah belajar, ya. Tengah malam apalagi mau ujian, besoknya pasti terlambat bangun setelah salat subuh tidur lagi. Karena pengalaman juga saya juga seperti itu waktu mahasiswa. Yang kami hormati Ketua Panitia dan segenap panitia yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena perkenannya lah kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama kita di tempat ini guna mengikuti suatu acara yang diberikan nama penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas suara mahasiswa yang bertema adaptasi mahasiswa di era metaverse. Kata-kata metaverse ini pasti masyarakat umum masih awam sekali. Kalau mahasiswa, apalagi kalau di jurusan komunikasi pasti bukan lagi kata yang asing. Tapi bagi masyarakat awam pasti masih asing sekali, apalagi bagaimana bentuknya kita belum tahu bagaimana bentuknya. Jadi saya kira tepat sekali hari ini Dinas Kominfo menyelenggarakan acara ini untuk bagaimana adik-adik mahasiswa nanti ke depan beradaptasi baik media, kalau kita tidak ikut kita tertinggal dengan keadaan perkembangan teknologi informatika. Di Kota Makassar diprogramkan ya untuk mengkotakan Makassar itu menuju metaverse, kota metaverse yang kita singkat dengan Makaverse, Makassar Metaverse. Ini Makassar akan sementara menggodok atau mensosialisasikan kepada seluruh SKPD, pegawai terkait dengan program wali kota kita ini, yaitu Makassar Metaverse atau Makaverse. Pak Wali Kota kita ini adalah loncatan berpikirnya cepat sekali. Daerah lain belum memulai, kita sudah mulai. Karena itu tadi saya sampaikan, tidak ada kata lain, tidak boleh tidak. Sini Pak Kaban. Mau tidak mau kita harus ikut dalam era perkembangan teknologi informatika. Sehingga Pak Wali Kota sudah memprogramkan sekarang, ya silakan Dek. Ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar. Masih sangat muda, tetapi otaknya encer sekali, sehingga program-program di Kota Makassar diolah dan dimasak, ya, didesain oleh Pak Kepala Bapeda, termasuk program Makaverse ini. Maka kalau kita katakan Makaverse berarti
Makassar Metaverse. Jadi singkatan-singkatan seperti itu supaya gampang kita mengingatnya. Hadirin yang kami hormati, Makaverse ini bukan strategi atau bukan program yang baru bagi Kota Makassar. Walaupun baru dimunculkan di sekarang ini, tetapi ini adalah turunan dari program Wali Kota Makassar, yaitu Sombere Smart City. Konsepnya Pak Wali Kota adalah Sombere Smart City. Pak Wali Kota ini selalu memakai muatan lokal, Pak dosen. Ya, jadi setiap inovasi atau apa saja yang terkait dengan perkembangan Kota Makassar selalu memakai muatan lokal, bahasa Makassar atau bahasa Bugis. Jadi ada orang bertanya, aplikasi apa itu Sombere? Padahal itu kan kata Makassar ya, bahasa Makassar. Jadi selalu menggunakan hal-hal kalimat-kalimat atau bahasa Makassar atau Bugis Makassar dalam memberikan nomenklatur kepada aplikasi yang digunakan di Kota Makassar. Sama halnya Sombere City. Di Makassar juga ada contoh, ada yang dikatakan aplikasi Kucatat Ki. Kucatat Ki itu dipakai aplikasinya Dinas Catatan Sipil. Dinas Catatan Sipil itu mencatat seluruh kematian dan kelahiran. Itu di samping KTP-nya dan KK-nya, tapi Catatan Sipil juga mempunyai aplikasi yang namanya Kucatat Ki, yaitu mencatat seluruh kematian dan kelahiran dengan real time, sehingga Kota Makassar ini kita bisa ketahui real time penduduknya Kota Makassar. Walaupun sering kita sampaikan kepada masyarakat, kalau saya ngomong begini, berapa penduduk Kota Makassar? Sekitar 1.400.000 sekian. Tapi real time-nya kita akan lihat. Sekitar 1.400.000 sekian per 1.500.000 di malam hari, di siang hari sekitar 1.700.000. Jadi perbedaannya itu malam hari dengan siang hari sekitar 200.000 orang, karena Makassar ini tempat mencari nafkah, bersekolah, mengecam pendidikan seperti ada. Mungkin adik-adik ada yang mahasiswa ini tinggal di Goa, tinggal di Takalar, tinggal di Maros, tinggal di Pangkep, tetapi siang harinya berada di Kota Makassar karena mau belajar di sini. Sehingga itulah sampaiannya jauh sekali. Kembali ke Metaverse. Metaverse bisa dibilang lebih up to date atau lebih terkini, juga terbarukan jika dibanding dengan Sombere Smart City. Makassar Metaverse akan lebih praktis dalam penerapannya, tentu dengan dukungan teknologi untuk mengakselerasi program pemerintah yang tertuang di berbagai OPD. Nanti sebentar apa itu Metaverse, programnya akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Bapeda, dan bagaimana teknisnya tentunya akan dijelaskan oleh Pak Arya sebagai dosen komunikasi yang tentunya dia lebih tahu tentang bagaimana itu Metaverse. Saya sendiri belum tahu itu bagaimana itu Pak Metaverse. Cuma memang waktu di launching oleh Pak Wali Kota, ya, sudah diberikan gambaran yang ahli, didatangkan ahli bagaimana itu Metaverse sebenarnya. Luar biasa karena kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sementara tidur. Ya seperti itu ya Pak dosennya. Kalau sudah punya apa namanya? Avatar. Kalau sudah punya avatar, masyarakat bisa menanyakan misalnya pengurusan izin IMB-nya. Dia bisa menanyakan kepada dinasnya. Kepala dinasnya bisa bekerja kerjaan lain, tapi dia bisa menjawab karena avatarnya yang menjawab. Walaupun kita tahu bahwa semua teknologi informasi pasti ada kekurangannya. Olehnya itu lewat mahasiswa dengan media itu dimohonkan untuk membantu pemerintah untuk bagaimana memunculkan nilai positifnya Metaverse dibanding negatifnya. Karena kan pasti biarpun bagaimana, apa saja teknologi pasti ada kekurangannya.
Jangan kita semua ini lebih mengedepankan kekurangannya daripada positifnya. Positifnya ini adalah bagaimana Makassar melayani masyarakatnya dengan serba gampang, serba mudah, tidak berbelit-belit dan tidak harus menunggu si yang punya kewenangan untuk menyelesaikan. Tidak harus menunggu, tetapi dengan adanya nanti Makassar Metaverse bisa selesai sesuai dengan yang diinginkan. Hadirin yang kami hormati, saya kira tidak perlu saya terlalu panjang lebar, karena kalau saya menjelaskan Metaverse nanti salah, ya nanti saya dikomplain sama Pak Kepala Bapa dan Pak dosen, karena saya tugasku ini hanya membuka, bukan untuk menjelaskan bagaimana itu Metaverse. Nah, saya juga sebenarnya masih mau belajar tentang Metaverse. Akhirnya hadirin yang kami hormati, akhirnya kami dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunikasi Suara Mahasiswa dengan tema adaptasi mahasiswa di era Metaverse kami nyatakan dibuka dengan resmi. Biar itu Metaverse, tepuk tangan tonjol orang. Sekian, peduli, salamaki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Haji Muhammad Ramdan Pumanto. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Dr. Anda Haji Sitiara MSI yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tidak menunggu lama, sekarang telah hadir kedua narasumber kita yang pasti sudah ahli di bidangnya masing-masing, yaitu yang pertama Bapak Helmi Budiman SSTP MM, yang kedua Kak Nosakros Arya Esos MIKOM, dan juga tatkala kerennya moderator kita Kak Ikhwan Esos MSOS, saya persilakan. Baik, hadirin, pada saat ini telah hadir bersama kita Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Isnania Nurdin Esos MIKOM. Selamat datang, Ibu. Baik. Kak, sedikit kata-kata serahkan ke moderator. Kakak yang membawa ke dalam kafe break. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu kita dalam kegiatan selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Masih kurang semangat, saya ulangi lagi. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Ikhwan yang akan memandu acara diskusi kita pada hari ini dengan tema adaptasi mahasiswa di era Metaverse. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Helmi Budiman SSTP MM selaku Kepala Bapeda Kota Makassar, dan juga kepada Bapak Arya SIKOM MIKOM, dosen Fakultas FISIP Unhas ya Pak, dari FISIP Unhas,
selaku dosen FISIP Unhas yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menghadiri undangan kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Slebes pupil dimanapun Anda berada. Dan acara kita ini disiarkan secara live melalui YouTube Slebes TV dan nanti akan ditayangkan di Slebes TV. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Bapak, Ibu hadirin dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan adaptasi mahasiswa di era metaverse. Tentunya barangkali adik-adik masih asing dengan kata metaverse. Itu kan metaverse berasal dari kata meta dan verse. Meta sendiri itu diartikan dengan melampaui, sedangkan verse itu artinya adalah alam semesta. Kalau digabung melampaui alam semesta. Tapi pada dasarnya artinya bukan itu. Jadi metaverse itu serangkaian ruang virtual yang menyerupai kedua atau pada era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Di Makassar sendiri itu Bapak Wali Kota pernah meluncing Makaverse atau Makassar dalam Metaverse itu pada tanggal 15 Maret 2022, sekitar 3 bulan yang lalu, bertepatan dengan acara Rakorsus Pemerintah Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Bapeda, Bapak Helmi. Nah, di situ Bapak Wali Kota meluncing program Makaverse, di mana nantinya Makassar itu akan menggunakan Metaverse. Jadi baik di pelayanan pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan itu akan dilaksanakan secara Metaverse. Jadi Metaverse sendiri itu kalau di mahasiswa apa sih perannya? Lalu bagaimana sih mahasiswa berperan dalam metaverse itu? Jadi untuk dunia pendidikan, mahasiswa dapat menyajikan atau menerapkan secara teoritis ilmu-ilmu metaverse itu melalui dunia kampus. Jadi mahasiswa nanti mungkin yang kebiasaannya sering datang ke kampus, jadi di dalam metaverse itu kita punya avatar, mungkin avatarnya nanti. Jadi perkuliahan itu nanti bukan cuma mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore atau jam 4 sore, jadi bisa saja malam sampai pagi, tapi akan dijalankan oleh metaverse-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, kedua pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin yang pertama saya nanti akan persilakan kepada Kepala Bapeda, Bapak Helmi Budiman, dan Bapak dilanjutkan materi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Arya. Namun sebelum pemateri membawakan materinya, mungkin ada aturan-aturan dalam diskusi kita pada hari ini. Jadi selama pemateri menyampaikan materinya, saya harapkan kepada peserta untuk tidak menyampaikan interupsi. Jadi sesi pertama itu masing-masing pemateri memaparkan materinya selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab nanti ada 2 termin. Termin pertama saya berikan kepada penanya saya berikan kepada peserta untuk 3 orang penanya, dan dilanjutkan termin kedua itu sebanyak 3 orang. Kalau kita masih ada waktu, saya nanti buka termin ketiga. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Helmi Budiman untuk menyampaikan materinya terkait dengan adaptasi mahasiswa di era metaverse dalam perspektif pemerintah Kota Makassar. Kepada Bapak saya persilahkan. Banyak sekali mic-nya kayaknya nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu dong, namanya mahasiswa harus bersemangat. Karena kayaknya sudah jam 10 ini. Masa tidak punya semangat pagi? Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah.
Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kita kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu staf ahli Wali Kota Makassar bahwa kami di Bapeda, begitupun juga diperkenalkan oleh Bapak Moderator. Mohon maaf sebelumnya Pak dosen, saya mendahului mungkin karena sebenarnya tidak bagus itu kalau mahasiswa mendahului dosen, karena saya juga ini mahasiswa Pak. Saya juga ini mahasiswa di Unhas, sekarang ini masuk di semester 3. Alhamdulillah kemarin karena kuliah menggunakan lebih banyak daring, lebih banyak Zoom, ya ini terbantu sekali. Kita yang ada kerjaan di kantor sambil kuliah sambil kerja. Betul-betul sambil kuliah sambil kerja, tidak terasa 1 tahun sudah lewat, sudah masuk semester 3 dan insya Allah mungkin kalau sesuai dengan rencana ya tahun depan sudah bisa selesai. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini bisa cepat selesai menempuh jalur pendidikan, karena yang namanya jalur pendidikan itu orang semua mau cepat-cepat. Tetapi begitu kita selesai, kita rasa-rasanya mau ulangi kembali itu jadi mahasiswa. Biasanya begitu, karena saya juga dulu begitu. Kita cepat sekali bosan di kampus. Kapan ini selesai nih kuliah ini? Tidak jelas. Pas begitu selesai, selalu mau nostalgia. Nanti kita akan rasa itu seperti saya dulu. Baik, saya mungkin tidak bisa merampungkan. Jadi tadi saya sudah diskusi dengan Bapak Moderator. Kemarin saya juga bicara di Unhas, di depan BEM mahasiswa. Tetapi saya berbicara, karena kebetulan saya mahasiswa S3 Ekonomi, saya lebih banyak berbicara ekonomi. Tentunya hari ini saya juga tidak jauh-jauh dengan prinsip ilmu saya akan lebih banyak berbicara ekonomi. Karena kenapa? Ya namanya pemerintahan, kita tidak jauh membicarakan dua. Berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah politik. Karena kenapa? Ekonomi dan politik itu saling berkaitan. Ekonomi politik itu akan menghasilkan yang namanya kebijakan. Inilah yang akan mempengaruhi semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Utamanya kalau pemerintah Kota Makassar berbicara ekonomi politiknya pasti berbicara kebijakan, bagaimana kebijakan pemerintah kota terhadap masyarakat Kota Makassar. Dan tentunya yang namanya metaverse atau mungkin makaverse itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah Kota Makassar. Nah baik, lanjut. Sebelum saya berbicara tentang makaverse atau tentang metaverse, saya perkenalkan dulu visi misinya pemerintah kota. Kenapa pemerintah kota hadir dan apa goalsnya kita ke depan sampai dengan dari tahun 2021 sampai dengan 2026, sebagaimana dituangkan pada Perda nomor 5 tahun 2021. Visi pemerintah kota adalah percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang somber dan smart city dengan imunitas kota untuk semua. Nah kalau kita berbicara, tadi disampaikan sama Ibu Safahli, Ibu Ira, bagaimana pemikiran seorang wali kota, bagaimana pemikiran Pak Dhani dalam hal ini. Itu sudah jauh ke depan, bukan mungkin 5 tahun, tetapi 10 mungkin bahkan 30 tahun ke depan. Beliau sudah menuangkan di visi misi. Karena kenapa? Kalau kita lihat visi misi, ada 3 kata kuncinya. Pertama, Makassar sebagai kota dunia. Kenapa Makassar kota dunia ini digaungkan dalam visi misi? Karena memang tujuan Pak Wali dalam hal ini, tujuan pemerintah kota ingin membawa Makassar ini menjadi kota yang mempunyai taraf kehidupan internasional. Kalau lihat sejarah, ada mungkin anak mahasiswa sejarah di sini. Kalau kita baca-baca sejarah sebenarnya, Makassar itu dulunya itu merupakan kota sentra dunia. Kota yang berpengaruh dalam dunia. Jauh sebelum Eropa bangkit, jauh sebelum Eropa ada. Kita lah dulu memimpin dunia. Tetapi memang sekarang Indonesia jauh terpuruk. Nah inilah yang coba dibangkitkan kembali dengan visi misi kita. Bagaimana mewujudkan Makassar sebagai kota dunia. Nah yang kedua tentunya berkaitan dengan teknologi. Ini tidak lepas dari Sombere dan Smart City. Apa itu Sombere? Apa itu Smart City? Sombere dan Smart City sekarang sudah menjadi tagline internasional. Makassar
dunia sekarang sudah dikenal sebagai kota sumber dan smart city. Nah, ini yang harus kita tahu. Bagaimana menggabungkan kata-kata kearifan lokal masuk dengan teknologi. Kenapa? Kalau orang luar mungkin tidak punya yang namanya kata-kata tradisional atau kata-kata budaya atau kata-kata mungkin bahasa tradisional. Kita punya, di Makassar saja kita punya banyak bahasa-bahasa. Ada bahasa Bugis, ada bahasa Makassar, ada bahasa Toraja, ada bahasa Mamasa, dan mungkin banyak dialek-dialek lokal yang saya tidak paham mungkin atau yang saya tidak tahu. Tetapi inilah yang coba kita rangkul masuk dalam visi misi. Bagaimana caranya mengaitkan antara kearifan lokal dengan teknologi. Bagaimana caranya teknologi ini tanpa melupakan budaya atau melupakan sejarah. Lanjut, berkaitan dengan imunitas kota untuk semua. Jadi ada 3 kata kunci. Kenapa imunitas kota yang kuat untuk semua itu masuk dalam visi misi kita? Karena waktu disusun visi misi ini kita masuk dalam area pandemi waktu itu. Nah, tentunya berkaitan dengan visi pasti ada namanya misi. Nah, misi pemerintah kota ada 3. Yang pertama berkaitan dengan revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi, dan ini yang paling biasa dikeluhkan. Kenapa pemerintah lambat merespon? Ini menjadi jawaban. Pemerintah merespon keluhan masyarakat, ini sudah tertuang di misi kita, dan alhamdulillah semenjak Pak Wali dilantik sudah banyak perubahan-perubahan atau sudah banyak percepatan yang kita lakukan, dan ini kita sementara lagi pembenahan, mudah-mudahan bulan ini selesai, dan ini tahapan yang paling terakhir berkaitan dengan kepala puskesmas dan seluruh kepala sekolah baik SD dan SMP yang ada di Kota Makassar. Yang kedua berkaitan dengan rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial budaya sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota untuk semua. Dan yang terakhir tentunya restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman, kelas dunia yang sumber dan smart city untuk semua. Nah, kalau kita berbicara teknologi, tentunya dia masuk pada misi ketiga. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara misi, ini dituangkan lagi kembali dengan adanya program strategis. Setiap misi yang ada di pemerintah kota itu kita tuangkan dalam 8 program strategis. Kalau kita 8, ada 3 misi, kemudian setiap misi ada 8, tentunya berarti ada 24 program strategis yang akan berusaha kita wujudkan. Dan mudah-mudahan dengan cukupnya kemampuan APBD kita, ini kita bisa mendorong semua aspek yang ada di program strategis ini kita wujudkan. Dan kalau bicara tentang sumber dan smart city, ini ada di misi ketiga. Lanjut. Nah, misi ketiga program strategis ke-6. Ini kita lihat percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur sumber dan smart city yang inklusif. Nah, lanjut. Sebelum saya berbicara masalah lanjut di isu terus. Ini terlalu banyak. Ini berkaitan dengan data APBD, data pembangunan, data IPM, itu saya skip saja. Berkaitan dengan Makassar Recover, saya langsung masuk saja ke isu-isu yang ada di 2023. Di sini nanti akan kena bagaimana metaverse atau Makaverse itu kita akan kembangkan. Lanjut. Oke. Nah, kalau kita berbicara isulah ini yang kita kembangkan menjadi peluang, menjadi solusi dalam pemerintah. Di Bapeda atau pemerintah kota, kemarin kami memetakan ada 4 isu-isu yang akan berkembang di tahun 2023. Mungkin bahkan isu ini bukan cuma tahun 2023, bisa kita mengambil isu ini menjadi isu sampai dengan 2030. Dan ini menjadi peluang kita. Kenapa kami selalu menyampaikan isu-isu ini kepada seluruh peserta, mungkin baik sosialisasi yang ada di pemerintah kota maupun yang kami berikan kepada stakeholder, karena ini menjadi peluang kita. Makassar atau Indonesia punya banyak sekali kelebihan, dan Makassar salah satu kota yang sangat diuntungkan dengan kondisi saat ini. Nah, berbicara isu yang pertama, produktivitas, kemudian isu yang kedua, berbicara kesejahteraan, isu yang ketiga, berbicara transformasi digital, dan yang terakhir berbicara infrastruktur yang inklusif. Nah, isu yang pertama tentunya berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Ini yang paling
harus kita waspadai berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja yang unggul. Kenapa? Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya peluang orang untuk mencari kerja di Indonesia itu semakin besar. Tidak seperti dulu mungkin. Kalau namanya perusahaan itu susah untuk langsung mengambil tenaga asing. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang lebih fleksibel. Untuk tenaga asing itu semakin dimudahkan. Artinya apa? Peluang lapangan kerja untuk orang-orang lokal, untuk orang-orang Indonesia itu semakin sedikit. Ini yang harus kita waspadai. Apalagi adik-adik mahasiswa yang hadir di ruangan ini pastinya berharap lapangan pekerjaan selalu terbuka untuk kita semua. Nah, ini kalau kita tidak waspada, ini cukup berbahaya untuk kita semua. Makanya kami dari pemerintah kota itu mendorong yang namanya kegiatan entrepreneurship yang ada di Kota Makassar. Kita lebih mendorong anak-anak muda ini menjadi entrepreneurship yang nantinya akan membuka lapangan pekerjaan, bukan menunggu lapangan pekerjaan ada. Yang kedua, berkaitan dengan antisipasi dampak perang dunia ketiga atau kemarin yang ramai perang Rusia dan Ukraina. Ini yang paling waspada. Kenapa? Perang sekarang itu tidak seperti perang-perang yang dulu. Kalau perang dulu itu fisik. Kalau dulu kita gontor-gontokan ada alat militer. Sekarang menggunakan senjata biologi. Dan ini yang paling berbahaya. Kita tidak tahu orang berperang. Tiba-tiba dikirimi virus, tiba-tiba dikirimi apa, atau dikirimi apa. Ini yang paling mesti kita waspadai. Yang ketiga berkaitan dengan profesionalisme pelayanan publik. Dan yang selanjutnya berkaitan dengan keberadaan Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Nah, kalau lihat potensi atau lihat posisi Indonesia dengan adanya IKN, Makassarlah kota besar yang paling dekat dengan IKN. Nah, ini merupakan peluang nanti kita. Apalagi anak-anak mahasiswa tentunya berharap 2030 dengan adanya IKN ini memberikan peluang baru nanti di sana atau memberikan peluang baru kepada Makassar. Bagaimana nanti Makassar akan mempunyai korelasi dengan adanya IKN. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pilkada serentak. 2024 dengan adanya pilkada serentak ini merubah peta politik. Dan kemungkinan 2024 kita tidak tahu nanti bagaimana. Ini banyak pasti partai-partai politik yang muncul, banyak kader-kader politik yang bisa maju dan mungkin bahkan tidak mungkin di ruangan ini mungkin nanti akan ada figur-figur politik yang baru, figur-figur politik yang hadir dari mahasiswa, dari BEM, dari anak-anak muda yang baru, dan ini bisa menjadi peluang juga nanti kita di tahun 2023 atau mungkin bahkan sampai dengan 2030. Yang selanjutnya berkaitan dengan produktivitas, tentunya peningkatan PAD yang ada di Kota Makassar. Bagaimana pemerintah harus mendorong PAD ini semakin besar tanpa bergantung dengan adanya APBN. Nah, sekarang ini kecenderungannya APBN ini sudah semakin sulit. Kalau kita mau lihat semakin sulit APBN, kenapa? Bulan lalu kalau tidak salah atau 3 bulan yang lalu, Ibu Menteri Keuangan itu sudah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari awalnya 10 menjadi 11. Ini kan artinya negara ini sudah semakin kesulitan. Artinya kita sekarang yang ada di kabupaten kota, kita yang ada di daerah itu harus semakin mandiri. Kita harus memberikan objek-objek baru terhadap pendapatan daerah kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus mengembangkan diri kita. Peluang untuk mengembangkan diri itu lewat apa? Lewat UMKM, lewat entrepreneurship. Semua orang kita dorong menjadi pengusaha di Kota Makassar. Nah, lanjut, berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Tentunya berbicara tentang kesejahteraan, ini banyak juga yang menjadi masalah. Pertama tentunya penanganan pandemi COVID. Yang awalnya sekarang dari pandemi menjadi endemi. Nah, ini harus kita waspadai nanti di tahun 2023. Kemudian penanganan stunting, serta penyakit-penyakit menular lainnya seperti juga TB. Nah, kalau kita berbicara TB lah sebenarnya penyakit yang mesti kita sangat waspadai. Kalau berbicara angka, TB atau tuberkulosis, sekarang Indonesia menjadi peringkat 2 terbawah di dunia. Ini yang menjadi bahaya juga. Karena kenapa? TB itu lebih fatal atau lebih banyak membunuh orang daripada COVID.
Ini kesalahan berpikir kita. COVID orang sangat takuti, penyakit lain tidak. Padahal banyak penyakit lain yang justru lebih berbahaya dan lebih gampang menular daripada COVID itu sendiri. Nah, lanjut berkaitan dengan angka kemiskinan akibat pandemi COVID. Selanjutnya peningkatan kualitas pendidikan, baik PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kota, termasuk penyediaan perpustakaan. Nah, ini yang kecenderungan di Makassar ini yang belum kita benahi, dan ini patut kita perhatikan secara serius. Karena kenapa? Yang namanya kualitas pendidikan atau kualitas bangsa ini itu terukur atau mulai dari kualitas pendidikan kita. Kalau pemerintah kota tidak serius, atau mungkin kalau kita tidak serius membenahi ini, mulai mungkin infrastrukturnya, kemudian mungkin mulai dari mulai pada pengajarnya, nah ini yang bisa berbahaya, dan ini sudah kita anggap sebagai permasalahan yang harus kita perhatikan di tahun 2023. Nah, lanjut berkaitan dengan standar pelayanan minimal, kemudian penyediaan air bersih, kemudian difabel dan kesejahteraan gender, kemudian penegakan hukum, kemudian ini yang menjadi masalah juga, antisipasi kelangkaan minyak goreng. Kemarin-kemarin kita sangat takut yang namanya minyak goreng. Mungkin nanti bulan depan bukan lagi minyak goreng yang harus kita waspadai, mungkin nanti cabai rawit lagi yang naik. Ini kalau saya lihat analisa berita saya, bulan depan kemungkinan kita akan ada krisis terhadap sapi. Karena kenapa? Tiba-tiba rame penyakit mulut dan kuku. Ini yang menjadi sangat memprihatinkan. Indonesia ini seperti negara yang tidak siap dengan segala kemungkinan. Kita selalu tiba masa tiba akal. Nah, ini yang menjadi masalah, dan seharusnya orang-orang yang ada di ruangan ini, para mahasiswa dan mahasiswa itu sudah berpikir jauh ke depan, bagaimana caranya menyiapkan negara kita menjadi negara yang siap dengan segala situasi yang ada. Kemudian berkaitan dengan penanganan isu SARA. Lanjut, isu ketiga, dan inilah isu yang akan kita bahas pada hari ini, berkaitan dengan transformasi digital. Bagaimana Sombere dan Smart City, kemudian adaptasi budaya dan teknologi. Dengan adanya teknologi, kita tidak boleh melupakan budaya, kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena bangsa besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Ini yang mesti kita waspadai. Karena biasanya, kalau dengan adanya teknologi, orang-orang di negara barat berusaha melupakan atau menghapus sejarah kita. Makanya, kita harus aware, kita harus waspada. Dan Pak Wali kemarin sudah menyampaikan, dengan adanya Makaverse, ini kita harus siap dengan segala kondisi yang ada. Kemudian penggunaan teknologi dan aplikasi pelayanan publik. Boleh buka slide yang satunya? Nah, slide yang satunya, yang tulisan digital. Yang digital tulisannya, tulisan filenya digital. Atau yang gambar begini, dia, halaman satunya. Belum sempat saya gabung tadi. Ada? Itu tuh digital. Ini yang satunya, file yang paling kiri, bukan? Kanannya, digital ya. Oke, kenapa kita berbicara masalah metaverse atau bicara masalah Makaverse? Boleh dibuka. Nah, Makaverse atau metaverse. Kemarin ada yang nonton Rakorsus di YouTube? Belum ada yang nonton? Ada yang nonton? Enggak ada. Ada yang nonton kemarin? Belum ada? Saya minta mungkin kalau bisa dinonton. Karena kenapa? Materi berkaitan dengan Rakorsus kemarin kita buka untuk umum. Biasanya Rakorsus itu kita tidak publish. Karena kenapa? Memang intinya dia lebih banyak untuk pemerintah kota. Tetapi kemarin ada
3 pemateri yang sifatnya umum, mulai dari pertama Pak Wali, kemudian ada juga Pak Ustadz Dasyat. Saya rasa ceramah-ceramah agama atau renungan hati itu sifatnya umum, atau renungan kalbu itu sifatnya umum. Dan yang paling pertama, yang paling epik adalah kita mengundang yang namanya Pak Daniel Surya. Pak Daniel Surya ini ada yang tahu WIR Group, atau ada yang pelajari masalah ekonomi di sini. WIR Group atau We Indonesian Rock Group itu merupakan salah satu perusahaan yang sudah 10 tahun berkecimpung dengan dunia metaverse. Kalau kita baca-baca, nanti coba dicari, Pak Daniel Surya ini lebih terkenal di luar negeri daripada di Indonesia. Makanya kemarin kita undang. Dan kebetulan 2 bulan yang lalu, WIR Group itu sudah IPO. Initial Public Offering untuk saham. Dia sudah buka perusahaannya menjadi perusahaan publik. Dan salah satu pemilik modalnya itu, siapa namanya? Anaknya Gus Dur. Siapa lagi? Yeni Wahid. Yeni Wahid salah satu penanam modalnya di sana. Nah, Daniel Surya ini sudah mempunyai beberapa hak paten berkaitan dengan metaverse. Makanya sayang sekali kalau adik-adik yang ada di sini ini belum menonton bagaimana penjelasan Pak Daniel Surya tentang metaverse. Nah, kemarin sudah dijelaskan, dan ini kita sudah punya MOU dengan Pak Daniel. Daniel Surya akan mengembangkan metaverse atau makaverse di Kota Makassar. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana perkembangan metaverse di Makassar atau perkembangan teknologi di Makassar. 2014, Makassar ini atau pelayanan publik kita itu sebagian besar itu masih menggunakan analog. Atau dulu hampir 8 tahun yang lalu, 2013 awal-awal kepemimpinan Pak Wali, kami juga sempat kaget. Karena kenapa dulu tidak pernah menggunakan yang namanya teknologi. Rapat itu tidak pernah teknologi, dan mungkin sebagian besar komunikasi kita masih menggunakan SMS waktu itu, 2013. Nanti setelah masuk Pak Wali, barulah kita diperkenalkan yang namanya WhatsApp. Ada yang ingat WhatsApp masuk tahun berapa di sini? 2013. Dan disitulah gencar-gencarnya kami diajarkan masalah teknologi. Pertama kalinya di Makassar. Dan sebagian besar materi-materi kita sudah dikirimkan lewat WhatsApp waktu itu. Nah, lanjut setelah 2014, muncullah yang namanya Makassar Sombere dan Smart City. Bagaimana Makassar memperkenalkan Sombere atau kearifan lokal dengan penggunaan teknologi. Sehingga waktu itu kita sudah membangun beberapa infrastruktur yang berkaitan dengan Makassar City. Pertama, kita membangun yang namanya war room. Kemudian kita menyiapkan yang namanya CCTV di mana-mana. Kemudian banyak pembenahan digital lainnya yang kita lakukan. Server kita beli, kemudian banyak aplikasi yang kita kembangkan, sehingga waktu itu dari tidak punya apa-apa, naiklah kita pada ranking 80 pada indeks Smart City Index tahun 2019. Awalnya kita di ranking 100 karena biasanya dari seluruh dunia, dari 10.000 lebih kota yang ada di seluruh dunia, hanya 100 lebih kota yang diakui di dalam Smart City Index. Dan indeks terakhir itu kita di peringkat 80. Dan ini alhamdulillah bisa tercapai berkat kerja-kerja kita semua, dukungan kita semua yang ada di Kota Makassar. Nah, terakhir tentunya dengan adanya metaverse, kita kembangkanlah masuk menjadi makaverse. Apa itu makaverse sebenarnya? Kalau kita bertanya-bertanya, apa itu makaverse atau Makassar Metaverse? Metaverse atau kita akan mengembangkan Kota Makassar masuk dalam metaverse. Kita akan memetakan seluruh lahan yang ada di Kota Makassar menjadi lahan metaverse. Jadi seluruh kantor pelayanan, seluruh kantor yang ada, mungkin dia ada hotel di sana, ada objek wisata di sana, ada kantor perkantoran,
itu kita akan masukkan dalam peta digital yang ada di Makaverse. Jadi ini peluang juga. Karena kenapa? Dengan adanya Makaverse akan ada lapangan pekerjaan baru yang akan kita kembangkan. Tentunya anak-anak IT, mungkin kemudian yang bergerak di bidang robotics, nah ini yang paling penting. Kemudian beberapa orang-orang yang dapat mempunyai skill mungkin di pengkodian, coding, nah ini yang paling banyak pasti akan kita butuhkan. Dan ini membuka lapangan pekerjaan baru nanti di Kota Makassar. Lanjut. Nah, kalau berbicara tentang Somber dan Smart City, Somber dan Smart City itu hanya melayani 8 jam per 5 hari untuk pelayanan publik. Sedangkan kalau nanti dengan adanya Makaverse, kita akan bekerja 24 jam selama 7 hari dengan adanya avatar. Tadi sudah dijelaskan. Bagaimana itu maksudnya avatar? Karena kalau dulu saya tahun-tahun 2000-an avatar itu film kartun. Pengendali air, api dan bumi. Atau mungkin itu film yang dikerja sama James Cameron yang alien warna biru. Nah, sekarang istilah avatar ini dikembangkan untuk sebagai artificial intelligence atau orang pengganti yang akan berinteraksi dengan kita selama 24 jam, selama 7 hari. Dan inilah yang akan kita kembangkan. Bagaimana pelayanan publik yang ada di Kota Makassar ini kita akan masukkan avatarnya masuk dalam Makaverse. Dan sekarang sesuai dengan kesepakatan kami dengan tim dari WIR atau We Indonesian Rocks, sementara kita akan membangun sampel atau percontohan untuk Makaverse ini sendiri dari bulan Mei kemarin sampai dengan bulan September. Dan bulan September ini kita akan perkenalkan pada saat ulang tahun kota di bulan November. Kita akan terus mengembangkan berkaitan dengan Makaverse. Lanjut. Nah, ini metabolisme berkaitan dengan Makaverse. Dari Makaverse nanti akan kita lihat ada berbagai aspek berkaitan dengan pendapatan, perizinan, olahraga, tata ruang, kemudian kebudayaan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, kecamatan, PU, sosial budaya, kemudian catatan sipil. Seperti begitu. Lanjut yang di file satunya. Dari hasil kami kemarin di Rakorsus yang itu satu, bukan yang kiri. Ya. Dari hasil kami kemarin di Rakorsus, ini kita sudah memetakan bahwa dalam rekapitulasi kami pada saat Rakorsus dilakukan, kami meminta kepada seluruh SKPD atau seluruh stakeholder yang ada di pemerintah kota untuk memberikan masukan atau inputan, memetakan bagaimana permasalahan yang ada di pemerintah kota, yang ada terhadap pelayanan publik, kemudian kita memberikan solusinya terhadap Makaverse. Kita akan memberikan banyak inovasi-inovasi aplikasi. Ada 229 permasalahan, kemudian kita membuat ada 293 solusi. Dengan inovasi yang akan kita bangun sekitar 172 inovasi. Ini akan kita kembangkan sampai dengan 2026. Dan tentunya di dalamnya akan ada konten Metaverse. Konten Metaverse ada 66 konten Metaverse yang akan kita bangun nanti di tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Nah, kalau kita berbicara masalah pengembangan Makaverse, ini pun juga kita sudah masukkan dalam APBD kita atau dalam RKPD kita yang slide satunya. Ini soalnya banyak slide-nya, saya kasih pindah-pindah ya. Ya itu. Kalau berbicara Makaverse atau masalah transformasi digital, ini kita sudah tuangkan dalam RKPD kita. Dan kita harapkan percepatan untuk penggunaan teknologi, khususnya Metaverse atau Makaverse ini bisa kita akselerasi di tahun 2023. Karena kenapa? Untuk RKPD tahun 2023 kita sudah buatkan temanya, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan melalui transformasi digital disertai penyediaan infrastruktur yang inklusif. Ini adalah peluang kita, bagaimana anak-anak mahasiswa atau adik-adik mahasiswa ini menangkap peluang yang ada di kota ini, karena kita sudah membuat framing berpikir orang-orang yang ada di pemerintah kota, kemudian stakeholder, masuk ke dalam Makaverse.
Tadi ada 4 isu yang kita rampung atau yang kita buat. Ini mudah-mudahan menjadi kelebihan kita. Ini kita tangkap sebagai peluang nanti di tahun 2023 sampai dengan tahun 2030. Nah terakhir, sebelum saya tutup, tentunya saya punya pesan kepada adik-adik semua yang hadir pada hari ini. Tentunya orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang tidak berhenti belajar akan menjadi pemilik masa depan. Saya harapkan kita semua tidak pernah berhenti belajar. Jangan hadir di ruangan ini karena terpaksa atau karena disuruh-suruh sama dosennya. Jangan. Rubah mindset kita. Sekarang kita punya kelebihan yang tidak ada di negara lain. Apa itu? Kita punya kelebihan bonus demografi. Bonus demografi kita punya nanti 2030 diprediksi kitalah negara yang paling banyak penduduk produktifnya. 2030 adik-adiklah semua yang akan memimpin negara ini. Suatu saat saya akan mundur atau suatu saat saya akan meninggal. Tentu penggantinya adik-adik yang ada di ruangan ini. Bisa saja nanti di sini ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi pengusaha dan apapun itu. Yang jelas, janganlah pernah berhenti belajar. Karena kenapa kita berhenti belajar? Kalau kita berhenti belajar, kita akan jauh tertinggal. Tapi kalau kita terus belajar, terus mengambil peluang, terus melakukan inovasi, terus beradaptasi, terus berkolaborasi, kitalah pemilik masa depan. Kitalah pemimpin yang nanti diharapkan memimpin masa depan ini. Mungkin demikian dari kami. Sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu kepada pemateri kita, Bapak Helmi Budiman, SSTP MM, yang telah membawakan materi terkait dengan Metaverse dalam perspektif pemerintah Kota Makassar. Tadi sudah dijelaskan beliau bahwa terkait dengan peningkatan dan produktivitas kesejahteraan melalui transformasi digital disertai dengan penyediaan infrastruktur yang inklusif. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana itu Metaverse dikembangkan di Kota Makassar, bagaimana kerjasama Kota Makassar dengan WIR Group, dan bagaimana akselerasi Metaverse dalam percepatan penggunaan teknologi yang akan direalisasikan pada tahun 2023. Jadi untuk tahun ini mungkin fokus ke pengembangan platform, kemudian nanti di tahun 2023 pengembangan SDM dan akan diakselerasi penggunaan Metaverse di pemerintah Kota Makassar. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber kedua, mungkin sesi 2 nanti baru ada tanya jawab. Istilah Metaverse itu sendiri sebenarnya muncul pada tahun 1992. Adik-adik mahasiswa di sini mungkin belum lahir ya, orang tuanya mungkin belum menikah. Jadi pada saat itu umur saya mungkin belum cukup setahun. Ditulis dalam sebuah novel yang kalau tidak salah itu Snow Crash, yang merupakan karya Neil Stephenson, di mana novel tersebut menceritakan terkait dengan bagaimana manusia menikmati dunia virtual layaknya dunia nyata. Jadi sekitar 30 tahun lalu itu Metaverse sebenarnya sudah ada, konsep Metaverse itu sebenarnya ada. Dan baru tahun 2021 terrealisasi mungkin melalui Facebook. Mungkin awalnya dulu Facebook kita tertulis di Facebook, WA kita tertulis WhatsApp, sekarang kan sudah berubah menjadi Meta. Jadi untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi ke pemateri kedua. Mungkin Bapak Arya akan menjelaskan terkait dengan lebih spesifik terkait dengan adaptasi mahasiswa di era Metaverse. Apa sih, bagaimana peran mahasiswa di era Metaverse? Sebenarnya kan mahasiswa sebagai agen of change dan agen kontrol sosial di era Metaverse ini. Bagaimana Pak? Saya persilakan. Ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Arya untuk menyampaikan materinya terkait dengan adaptasi mahasiswa di era Metaverse. Kita beri tepuk tangan dulu kepada pemateri kedua kita. Ya, yang PDF-nya saja mungkin kita terhambur. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang yang saya hormati Pak Kepala Bappedah,
kemudian Pak Moderator, Bapak Ibu tim panitia ya. Jadi di sini ada senior saya ini Bu, ternyata sudah Bu Kabit ya, Ibu Isnania Nurdin ya. Jadi luar biasa sekali beliau ya. Dan peserta kegiatan yang sama saya hormati dan berbahagia. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, peserta kegiatan yang saya hormati, tadi luar biasa ya Makassar Pak Kaban dengan konsep metaverse-nya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, sangat kekinian ya, karena kita ketahui secara bersama baru bulan 3 kemarin Facebook ya, Mark Zuckerberg melaunching Meta ya, namanya Meta. Kemudian Makassar langsung tancap gas dengan Makaverse-nya. Nah, kita sendiri saja di Unhas sebagai institusi pendidikan masih bukan meraba-raba juga, tetapi sedang mempelajari sebenarnya bagaimana kemudian kita mencoba untuk secara bertahap untuk menggunakan metaverse sebagai platform pembelajaran, Pak Kaban. Jadi ini adalah suatu, kalau lingkungan Makassar sudah insya Allah terrealisasi metaverse-nya, saya kira semua komponen pendukung, salah satu adalah pendidikan, itu saya kira pasti akan ini ya, pasti akan mengikut ya, virus metaverse yang dikembangkan oleh Makaverse nanti ini tentunya dalam tanda positif, ini akan lebih bagus nantinya. Baik, sebelum saya sebenarnya mencoba untuk memantik diskusi saja ya, saya tahu betul bahwa pelaku metaverse sebenarnya sekarang itu adalah mahasiswa Pak Kaban. Jadi tadi dikatakan Pak Moderator, bagaimana menurut ini Pak perannya mahasiswa nanti di metaverse? Justru saya balik bertanya, yang perlu dipertanyakan nanti dosennya ya. Dosennya kita ini bukan sepenuhnya generasi milenial ya. Jadi otomatis adaptasinya akan lebih susah nanti Pak Kaban. Itu yang perlu kita pahami ya. Jadi pembelajaran online saja pasca semenjak kita kena pandemi itu terus terang di lingkungan kampus itu agak kewalahan ya. Bukan mahasiswanya tapi dosennya yang kewalahan, karena tadinya harus mengajar di depan kelas, terbiasa dengan mengajar depan kelas, harus dipaksa untuk mengajar di media online. Nah, itu betul-betul. Nah, apalagi kalau misalnya masuk metaverse nanti. Oke, next kita coba lihat satu persatu. Jadi nanti boleh saya lebih teknis ya. Tadi kalau Pak Kaban dengan konsepnya yang sangat luar biasa, saya coba masuk ke wilayah teknis. Nah ini tadi, jadi saya kira memang setelah Facebook melaunching Meta ya, jadi ini kemudian banyak yang mencoba untuk mempelajari apa sih itu metaverse dan seterusnya ya, termasuk tadi konsep metaverse sudah dijelaskan dengan sangat-sangat detail oleh Pak Kepala Bepeda. Ya, izin lanjut. Next. Nah, sebenarnya konsep metaverse ini sudah ada sejak tahun 1992 ya, kalau kita mencoba melihat ke belakang ya. Jadi ada sebuah novel karya Neil Stephenson ya, berjudul Snow Crash. Dia sebenarnya sudah ada konsep metaverse di dalamnya. Kemudian ada lagi film, mudah-mudahan adik-adik masih dapat ya, Matrix masih ada, masih dapat filmnya The Matrix yang dibintangi oleh siapa? Keanu Reeves ya. Pak Kaban langsung ini, berarti bukan generasinya mereka Pak Kaban kalau gitu ya. Iya. Kemudian tadi disebut lagi filmnya Avatar ya. Ya, kemudian kalau Avatar dapat, yang dibintangi siapa? Sam ya, Sam. Saya biasanya kalau WhatsApp ya, Sam Martinton ya. Ya. Kemudian jadi sebenarnya kalau mau mengenal metaverse cukup baca novelnya, nonton filmnya, itu setidaknya sudah ada tergambar ya. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan bahwa saya tidak mengingkari pernyataan saya tadi bahwa kalian sebenarnya lebih familiar dengan metaverse ini nanti ya. Kita sedikit beralih dari film ke game misalnya
ya kan? Ada Minecraft, siapa pemain Roblox di sini misalnya, ya kan? Itu semua konsepnya metaverse di situ, ya. Bahkan sistem kripto itu saya yakin kalian juga pasti lebih paham. Jadi metaverse itu sebenarnya dunianya kalian. Justru kami ini yang agak di atas sedikit ini yang harus bekerja keras untuk beradaptasi dan seterusnya. Nah itu ya adik-adik yang saya hormati. Jadi itu yang awal mulanya kenapa kemudian muncul metaverse. Kemudian next. Nah akhirnya ada 3 hal yang perlu kita jadikan sebenarnya sebagai sebuah momentum ya. Kenapa kemudian ini menjadi kalau dalam film namanya genrenya science fiction, tapi sekarang lagi bukan science fiction ya, tetapi betul-betul sains yang kemudian akan kita menuju ke sana seperti itu. Itulah hebatnya film, bisa memprediksi ya apa-apa kira-kira yang akan terjadi ke depan. Nah, seiring gayung bersambut, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pandemi COVID-19 betul-betul mengubah semua lini kehidupan, pola kehidupan yang ada di dunia. Salah satunya adalah metode pembelajaran. Ya, jadi diperkirakan dari 1,6 miliar siswa dan dari 192 negara itu mengalami disrupsi dalam proses belajar mengajar. Jadi terus terang di awal-awal pandemi itu agak kewalahan memang, terutama dunia pendidikan ya. Tadinya kita ngajar di kelas, itu harus pindah ke ruang virtual. Muncullah platform-platform pembelajaran online ya, sebut saja Zoom, ada Google Meet ya, ada Webex ya dan seterusnya. Itu sangat-sangat banyak. Jadi ini membuat disrupsi ya, membuat disrupsi. Tadinya kita berada di zona nyaman, tiba-tiba harus keluar dari zona itu dan beradaptasi lagi. Ya, akhirnya 2 tahun kita lewati ya, alhamdulillah kita ini. Tapi masalahnya sekarang apakah mampu kembali lagi ke dunia offline nanti, itu yang perlu dipertanyakan ya. Yang kemudian saya kasihan kadang angkatan 2020 ya, kalau tidak salah itu dari maba itu baru injak kampus kemarin Pak Kaban. Ya, jadi bayangkan kalau jadi Pak Kaban saja mahasiswa S3 UNAS tapi kan sudah di mengenal UNAS ya. Yang kasihan adik-adik mungkin yang dari daerah kemudian masuk UNHAS tidak pernah injak UNHAS ya. Tiba-tiba kalau 2020 berarti sudah semester 6 ya. Tahun depan sudah skripsi. Jadi tidak pernah ya. Jadi ya mudah-mudahan di era sekarang ini kita betul-betul sudah terbebas dari Covid. Meskipun tadi pagi di perjalanan saya dengar lagi di Bali mulai ada lagi varian baru daripada Covid, tapi mudah-mudahan kita tidak tidak terpengaruh lagi lah. Mudah-mudahan itu seperti yang dikatakan Pak Kaban tadi, itu menjadi endemik ya, bukan lagi pandemi, tetapi virus yang bersahabat dengan manusia, dalam arti kita tidak terpengaruh lagi. Nah, oleh karena itu konsep dunia virtual sebenarnya itu sangat sejalan dengan apa yang ditawarkan di metaverse nantinya. Ya, jadi ini sebenarnya sudah ada jalan nih sebenarnya, sudah ada dasar ya, fondasi sebenarnya. Sisa infrastrukturnya memang yang harus diperkuat nanti. Ya, next. Nah, isu pendidikan berbasis metaverse di Indonesia sebenarnya di awal 2022 juga sudah mulai digaungkan ya. Ini juga PT Wir Group Pak Kaban yang mensponsori ya. Jadi satu-satunya sebenarnya memang perusahaan yang berani untuk mensponsori transformasi metaverse ini itu PT Wir Group. Di sini ada beberapa kampus terkemuka di Indonesia yang mencoba untuk mulai membudayakan menggunakan platform metaverse ini. Ya. Jadi kalau Menteri Kominfo sendiri target 2025 November 2025 itu semua ya pendidikan di Indonesia sudah bisa berbasis metaverse. Jadi ini memang masih dibenahi ini ya. Termasuk UNHAS sendiri ya, dengan Pak Rektor baru kemarin berharap kita bisa menjadi bagian daripada launching nanti. Itu memang sekarang kita masih benahi. Yang paling pertama kita benahi apa? Jaringannya ya. Semuanya harus fiber optik. Sekarang kan masih belum ini ya. Kadang ya, istilahnya hilang-hilang ya. Kalau kita sudah ini hilang lagi. Nah, bagaimana mau metaverse kalau jaringannya saya masih ini ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal sepele yang perlu kita pikirkan nantinya. Next. Nah, ada satu hal ini secara teknikal, sangat-sangat teknikal. Ada
secara definisi yang perlu kita perhatikan. Jadi metaverse itu sebenarnya adalah virtual sharing space, ya. Virtual sharing space dengan konsep avatar tadi itu. Jadi setiap saya membayangkan nanti setiap mahasiswa ada avatarnya, ya. Jadi ada avatarnya nanti di kampus. Kemudian ketika dia mau masuk mata kuliah tertentu, jadi ini ibaratnya nanti kita kayak main PS nanti nih, main Xbox. Jadi ambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, jadi kayak bertualang. Saya masuk pakai avatarnya, saya mau pertemuan pertama. Jadi kita baca sendiri, kalau main PS kan kita baca modulnya dulu, ya. Hampir sama sebenarnya seperti itu. Jadi ini ibaratnya kita seperti main game nanti pada akhirnya, ya. Jadi itu gambaran daripada metaverse sebenarnya. Karena apa, teman-teman, dia menggabungkan physical reality, ya, online gaming, augmented reality, virtual reality, ya, kemudian ada cryptocurrency, ya, ini sekarang yang lagi booming-boomingnya di Indonesia, cara cepat menjadi kaya itu ya cari pemburu kripto, ya, bukan lagi pemburu saham, tapi pemburu kripto. Nah itu semua yang digabungkan, oleh karena itu next, secara prinsip sebenarnya metaverse menghadirkan namanya mixed reality, ya. Jadi mixed reality. Jadi dia menggabungkan teknologi virtual reality dan augmented reality, dan di dalam sistem yang namanya artificial intelligence. Nah itu teknis sekali, ya. Jadi ini saya kira teman-teman banyak bisa dapatkan di internet dan seterusnya, ya. Tetapi intinya itu tadi. Jadi dia menggabungkan virtual reality. Kalau virtual reality, VR saya kira sudah kenal semua, ya, kita pakai teknologi kacamata VR, ya. Kalau augmented reality juga sekarang sudah lagi booming, ya. Jadi kita ambil smartphone kita atau alat kita untuk meng-scan, kemudian muncul informasi-informasi yang kita inginkan di situ, ya, itu augmented reality. Nah, metaverse itu nanti bagaimana kemudian kita berada di lingkungan secara fisik, tetapi kita bisa juga mengakses hal-hal yang bersifat virtual. Nah itu konsep metaverse secara ini. Next, saya agak percepat supaya kita banyak diskusi. Nah ini beberapa kampus di dunia, ya, sudah menggunakan konsep metaverse. Teman-teman bisa nanti mengaksesnya juga. Di Yordania itu Amman Arab University, di Spanyol ada CU University, ada di Thailand bahkan sudah ada Thailand, ya, Konkain University, kemudian di Cyprus University of Nicosia, Nigeria. Nah untuk di Indonesia sendiri yang sekarang lagi sebenarnya sudah ada banyak, ya, termasuk di setelah Maret kemarin sudah mulai banyak, tetapi yang konsisten dari awal itu adalah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Nah ini adalah universitas yang sudah menggunakan platform metaverse. Nah perlu juga teman-teman ketahui bahwa platform metaverse juga itu banyak, ya, ada Engage, ya, ada banyak, nanti boleh dilihat. Jadi itu tergantung siapa produsennya juga. Jadi kalau Indonesia sendiri saya kira nanti akan PT Wir Group akan membuatkan sendiri platformnya. Nah itulah nanti yang akan ini supaya seragam, karena kapan ada banyak platform kita juga bingung kita masuk di dunia mana dan seterusnya. Ya, next. Nah, ada 10 manfaat metaverse dalam dunia pendidikan. Ini saya coba membuat singkat, ini dari Prof. Richardus Eko Indrajit. Yang pertama adalah, next. Jadi alam semesta kembali menjadi sekolah yang holistik dan kontekstual. Artinya apa? Sekarang kita tidak seperti di Unhas, ada beberapa kampus yang ada di lapangan, ya, seperti di Baranglompok, Marine Station, kemudian ada di hutan pendidikan Bengo-Bengo, di Maros dan seterusnya. Nah dengan adanya metaverse itu mahasiswa tidak harus ke sana lagi, ya, tidak harus ke sana lagi secara rutin, ya. Jadi bukan juga saya mengatakan tidak ke sana lagi, tetap ke sana nanti, tetapi di combine dengan konsep metaverse, ya. Jadi misalnya anak kelautan perikanan mau ke Marine Station, dia bisa masuk ke metaverse-nya Marine Station. Jadi dia bisa lihat seperti apa model Marine Station secara virtual, sehingga nanti ketika dia muncul datang secara fisik di Marine Station itu tidak asing lagi, tidak harus pengenalan medan lagi dan seterusnya. Jadi ini membuat alam semesta menjadi kontekstual dan seterusnya. Ya, waktu saya diskusi dengan teman-teman di Unhas, kita juga seperti misalnya di hutan Bengo-Bengo nanti. Jadi
ketika misalnya mahasiswa datang, itu cukup bawa HP saja kalau kita menggunakan konsep augmented reality. Jadi biasanya kan ada pohon-pohon ya, ada labelnya secara fisik, misalnya namanya ini pohon ini, manfaatnya ini, tahun ini ditanam dan seterusnya. Dengan augmented reality, kita cuma bawa handphone saja, ya kan? Bawa handphone, kemudian kita sorot pohonnya, kemudian muncul info-info yang ada tentang pohon itu, seperti itu. Ini augmented reality. Ya, sama dengan marine station juga tadi, seperti itu. Jadi ini konsep metaverse yang mudah-mudahan bisa nanti dirasakan oleh kita semua. Kemudian yang kedua, next. Interaksi dan komunikasi jarak jauh semakin menarik dan menyenangkan. Jadi tadi dengan konsep avatar itu semakin menarik dan menyenangkan. Jadi kita, kalau sekarang kita Zoom misalnya atau Google Meeting ya, kita masih 2 dimensi kan melihat. Saya biasa kadang kalau mahasiswa tidak munculkan videonya ya, saya bilang ini tolong dimunculkan dulu ya. Nah kalau di metaverse itu tidak bisa lagi seperti itu. Harus betul-betul muncul ya, minimal avatarnya yang muncul. Nah itu akan membuat komunikasi semakin menarik dan menyenangkan. Ya, karena kalau di avatar itu ya kita tampil betul-betul dengan model yang kita inginkan gitu. Ya, kalau di filmnya Avatar teman-teman nonton yang dibintangi Sam tadi itu kalau tidak salah pemeran utamanya itu mohon maaf cacat ya. Dia pakai kursi roda, tetapi ketika dia masuk ke alam metaverse atau menjadi avatar, dia bahkan lebih kuat dan bahkan menjadi penyelamat di planet biru itu ya. Nah, itu sama dengan persis dengan konsep avatar yang ada di metaverse juga nanti. Jadi kita bisa memainkan karakternya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ya tentunya eksperimen dan eksplorasi ilmu bersifat tidak terbatas dan menyeluruh. Ya, ini khususnya bagi yang agak-agak mahal praktikumnya biasanya ya. Biasanya teman-teman dari kesehatan ya, saya pernah masuk ke labnya kesehatan itu luar biasa ya, terutama organ-organ tubuh, tengkorak itu semua. Saya biasa tanya, ini tengkoraknya betul atau tidak? Betul Pak, ini dijual mahal ya. Nah kalau di metaverse tidak harus seperti itu lagi ya kan. Kita bisa menyentuh tengkorak itu, kita bisa membolak-baliknya dan seterusnya itu dengan metaverse tadi, alat-alat metaverse tadi. Jadi tidak harus lagi mengambil budget yang tinggi dan seterusnya. Jadi ini sangat-sangat memudahkan. Terutama kalau kita di lab-lab mau mengadakan simulasi ya kan. Biasanya kan bahan-bahannya itu yang mahal biasanya ya. Bahkan kalau ada beberapa lab sepengetahuan saya di teman-teman di Eksak itu, kalau misalnya dia mau uji, misalnya uji batu saja itu harus bayar sekian juta dan tempatnya bukan ada di Makassar, harus Jakarta misalnya. Nah kalau metaverse ini berjalan ya kita tidak harus seperti itu lagi. Kita cukup di tempat kita mengakses ininya, masuk avatar dan bisa melihat seperti apa uji tersebut. Next. Kemudian dunia dapat dihadiri oleh siapa saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Saya kira ini kita sepakat ya. Di Zoom saja sudah seperti itu teman-teman ya. Apalagi kalau di metaverse. Next. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Kita sudah bisa belajar mencipta sedini mungkin. Kalau dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi itu kan ada tahapannya ya, ada steppingnya ya. Jadi semester 1 kita introduksi mata kuliah pengantar dulu ya kan. Semester 2 juga demikian, nanti semester 4 ke atas baru mulai. Nah kalau ada metaverse itu saya kira tidak lagi, karena kita sudah bisa trial and error gitu. Sumber belajar kan sekarang bukan cuma di pendidikan sekarang, semuanya ada sumber belajar di internet dan seterusnya. Kita bisa mengaksesnya ya. Otomatis sebelum kita masuk ke perguruan tinggi misalnya, sebenarnya kita sudah punya knowledge, sudah punya pengetahuan tentang sesuatu itu gitu ya. Nah ini dengan adanya konsep metaverse itu bisa membuatnya menjadi mengakselerasi, membuatnya menjadi cepat gitu. Tidak harus ya tetap semua by process ya, tetap semua by process. Tetapi ada namanya loncatan-loncatan inovasi yang kadang perlu kita lakukan. Karena ketika itu tidak kita lakukan dalam seketika, bisa jadi dia menjadi menjadi hayalan saja gitu.
Nah, kalau dalam konsep metaverse, itu kita bisa langsung membuatnya. Kalau teman-teman di arsitek selama ini masih pakai AutoCAD mungkin dan seterusnya, nah ketika ada metaverse, ya dia seolah-olah bisa menarik ya. Kalau kita nonton filmnya Avengers, kalau bagaimana Iron Man ya, yang seorang Tony Stark itu membuat ini ya, hampir seperti itulah pada akhirnya nanti. Nah itu awalnya science fiction ya, hanya hayalan saja, tapi kemudian bisa terrealisasi nanti pada waktunya. Kemudian yang keenam, next. Nah, laboratorium hidup menjadi tulang punggungnya. Ini juga tadi ya, sama persis dengan yang saya sampaikan tadi di teman-teman kesehatan ya. Jadi tidak harus lagi bayar mahal-mahal, misalnya mau simulasi operasi jantung, itu kan harus jantung beneran ya. Tidak mungkin jantung mainan karena ini dan seterusnya. Kalau ada metaverse, saya kira itu bisa teratasi. Next. Nah, tentunya sekolah virtual akan bertebaran di mana-mana. Nah, ini saya membayangkan kelas seperti ini nantinya kalau metaverse ini sudah jalan. Jadi kita sendiri, kami di Unhas sendiri sudah akan mempersiapkan beberapa kelas percontohan ya. Pak Rektor kemarin minta setiap fakultas minimal ada 1 kelas percontohan nantinya yang bisa kita ini ya otomatis ya harus ada VR-nya ya, kacamata VR-nya ya dan seterusnya. Nah, saya kira seperti ini modelnya ya. Next. Nah, tentunya bentuk dan sumber belajar akan mengalami revolusi besar-besaran. Jadi kita tidak membutuhkan lagi, bukan tidak membutuhkan, kurang membutuhkan lagi yang namanya buku ya. Saya membayangkan nanti mahasiswa masuk kelas itu tidak bawa apa-apa, cuman bawa smartphone atau gadgetnya saja gitu. Ya, bukunya ada mungkin tapi tipis, isinya barcode semua, ya kan? Jadi kalau mau bicara tentang pengantar ilmu komunikasi dia. Kemudian pendidik virtual. Nah, ini juga ancaman bagi dosen sebenarnya ini juga ya. Jadi bagi tenaga pengajar yang tidak mungkin kurang update dan ini mungkin bisa jadi digantikan sama avatar makanya. Jadi memang ini menjadi diskusi nanti sebenarnya juga ya, bagaimana kemudian pendidikan harus betul-betul istilahnya memberi ruang supaya semuanya bisa tetap termanfaatkan meskipun nanti konsep metaverse ini teraplikasikan. Oke, next. Kemudian model evaluasi pembelajaran yang sangat variatif dan sangat unik. Ya, saya kira ini kalau metaverse ini jalan, saya kira betul-betul kita bisa mengulangi ya. Jadi kalau istilahnya sekarang kan remedial ya. Saya kira kalau dalam metaverse tidak ada lagi. Ya sama dengan kalau kita main PS, main Roblox dan seterusnya, ada berapa nyawanya saya seperti itu. Kalau sudah 3 kali gagal ya harus mengulang lagi dari awal. Nah, persis seperti itu saya kira. Nah, makanya kalau kita membayangkan pendidikan kita berbasis metaverse, itu betul-betul luar biasa akan menyenangkan saya kira, apalagi di eranya adik-adik sekalian. Ya, next. Nah, saya kira di next lagi. Nah, intinya seperti ini, Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal, adaptasi ini sebenarnya bukan cuma untuk mahasiswa ya, tetapi untuk semua sivitas akademika ya. Tadi saya terus terang sebagai dosen sangat paham bahwa ini juga akan menyulitkan kami sebagai tenaga pendidik. Bayangkan kita harus menguasai VR minimal ya, yang mudah-mudahan kampus memberikan fasilitas VR nanti ya, dan seterusnya. Ya, tetapi bagaimana menggunakannya itu kan persoalan juga nanti untuk beberapa teman-teman dosen tentunya. Ya, jadi tentunya skill penggunaan VR, augmented reality, 3D dan teknologi yang relevan. Kemudian ya, saya kira penguasaan bahasa asing itu sudah mutlak harus bukan lagi persoalan ya. Kalau anak zaman sekarang saya kira tidak, bahkan ada bahasa-bahasa yang di luar dari biasanya itu yang sudah kami tenaga pengajar juga kadang tidak bahasa apa dikeluarkan dan seterusnya. Itu mungkin bahasa metaverse mungkin nanti. Jadi makanya saya mengatakan bahasa asing itu bukan cuma bahasa Inggris, tapi bahasa metaverse juga akan ada nantinya. Ya. Kemudian diperkirakan akan terjadi merger ya. Jadi ini saya membayangkan akan terjadi prodi itu mungkin akan program studi akan semakin sedikit ya. Kemudian pembelajaran, nah ini yang paling penting, berbasis interdisipliner keilmuan. Jadi ketika saya membayangkan ketika avatar mahasiswa masuk ke metaverse nanti, itu untuk menyelesaikan sebuah masalah, mempelajari masalah itu tentu tidak akan monodisiplin, ya.
Misalnya saya orang kedokteran, ketika masuk ke metaverse, semua masalah tidak akan terselesaikan dengan keilmuan saya, tapi membutuhkan keilmuan yang lain. Makanya di metaverse itu difasilitasi. Kemudian open book war, ya saya kira sumber belajar akan semakin banyak ya, jadi tidak ada lagi apalagi istilahnya ya, tidak ada lagi dosen yang maha tahu ya, tidak ada lagi karena sumber informasi itu sangat-sangat variatif. Kemudian guided teaching dan berubah menjadi guided coaching. Jadi bukan lagi sistem pembelajaran mengajar, tetapi dosen hanya sebagai fasilitator, mendampingi saja. Bahkan saya terus terang banyak belajar juga dari mahasiswa ya, karena bukan lagi teaching, bukan lagi kita mengajari mereka, tapi bisa menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kami. Ya, next, saya percepat sedikit. Jadi ini ada beberapa peluang ya, makanya tadi kenapa saya berani mengatakan Anda lebih siap daripada kami kalau dalam strata di tingkat pendidikan, karena kalian pasti sudah familiar dengan Roblox, Minecraft, Mobile Legends ya, Crossfire dan seterusnya. Ini kan semuanya sudah metaverse ini ya, semuanya sudah metaverse. Justru kalau ada dosen yang Bapak main Mobile Legends yang diketahui biasa sama mahasiswa. Wih, hati-hati Kuces, kita juga milenial ini ya. Jadi perlu juga main. Saya punya Minecraft, Roblox dan seterusnya ya. Nah, kemudian the tool builder ya. Ini saya kira juga bukan cuma di pendidikan ya. Bapak Ibu, teman-teman, di kesehatan juga sudah mulai ya. Tadi Smart City yang dijelaskan oleh Pak Kaban tadi, Kepala Bapeda juga, saya kira itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita menuju ke sana, sama-sama menuju ke sana ini semua ya. Kemudian hardware builder, ya ini memang penting karena sekarang masih jaringan katanya 4G tetapi kadang kebanyakan masih 3G ya. Kemudian ujuk-ujuk mau ke 5G, ya ini kan masih ini juga ya. Tapi dengan metaverse semuanya wajib 5G saya kira, tidak bisa lagi ditawar-tawar ya karena jaringan ini yang paling penting. Kemudian everyone else ya, cryptocurrencies ya, kemudian robot trading, smart contract, vintage ya, itu semuanya menjadi sesuatu pendukung everyone else di dalam metaverse. Next. Nah ini terakhir, ancaman saya kira. Jadi selain yang kita mimpi tadi kita enak sekali ya, wah kalau metaverse ini enak kayak main game dan seterusnya ya. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang penting juga untuk kita tetap menjadi kontrol ya, menjadi penyeimbang dari keinginan kita ini ya. Yang pertama saya kira ya tetap akan menjadi disrupsi, oleh karena itu ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya tentunya kesehatan. Ini kan radiasi ini ya, radiasi itu berjalan dan seterusnya. Ya, next. Nah ini ada dua contoh kasus, ada Joanna Strand itu melakukan uji coba masuk ke metaverse menggunakan virtual reality 24 jam, ada gejala sakit kepala dan mata sakit ya. Jadi ini efek daripada kesehatan. Bahkan Jack Wilmot dia menggunakan 1 minggu ya, mengatakan bahwa kita kehilangan energi alam gitu. Ya, kalau teman-teman nonton baik-baik filmnya Avatar ya, yang Sam tadi itu hampir mirip seperti ini yang dikatakan. Ketika kita terlalu banyak di dunia metaverse itu jiwa sosial kita akan semakin lama semakin kurang gitu ya. Dan bahkan kita bisa tidak sosial lagi akhirnya. Nah itu perlu juga menjadi pertimbangan. Next. Nah oleh karena itu metaverse itu dapat menghilangkan kehangatan sosial sebenarnya. Jadi coba bayangkan kalau pendidikan metaverse, tidak ada dosen pergi mengajar, mahasiswa di rumahnya masing-masing saja belajar, itu bagaimana tidak ada lagi kemanusiaannya yang muncul ya. Ya karena terus terang kalau dalam ilmu komunikasi itu tetap penting untuk kita berinteraksi secara langsung, karena sebenarnya ada energi yang tertukar sebenarnya di situ, ada aura-aura yang tertukar ketika kita melakukan secara langsung dibandingkan metaverse. Yang penting adalah dunia virtual bukanlah dunia nyata ya, jadi kita tetap harus membumi bahwa kita ini adalah hidup di dunia nyata, bukan di metaverse. Jadi bisa jadi seorang dosen tidak akan pernah mengenal peserta didiknya secara langsung karena yang muncul terus avatarnya aja ya. Jadi ketika saya rasakan ya, saya di departemen ya, kebetulan sekretaris departemen, jadi saya biasa kaget kalau ada yang masuk ke ruangan saya. Kamu siapa? Wih, saya mahasiswa Pak. Kenapa saya tidak pernah lihat? Karena memang selama ini belajarnya lewat Zoom. Berarti kamu kalau saya mengajar
pasti off cam. Oh iya Pak, saya memang off cam, jaringannya tidak bagus. Nah, ini juga alasan klasik ini mahasiswa ya. Jaringannya tidak bagus, padahal kalau main game wah luar biasa. Kalamannya tidak makan ya, beli kuota untuk main game. Nah, itu juga salah sebenarnya itu ya. Makanya ketika masuk di ruangan saya, siapa kamu dan seterusnya. Nah, ini bisa terjadi, apalagi kalau metaverse ya. Bisa jadi pembelajaran hanya sekedar formalitas ya, makanya memanusiakan manusia kalau dalam tujuan mulianya dunia pendidikan itu bisa jadi tidak maksimal lagi ya. Perguruan tinggi, sekolah itu kan sebenarnya tujuannya memanusiakan manusia. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi lebih arif ya, lebih bijak sebagai manusia. Next. Kesimpulan akhirnya, metaverse itu menurut saya hanyalah sebuah cara saja, metode ya. Tidak bisa dijadikan sebagai esensi kehidupan. Jadi kalau dalam prakteknya tadi misalnya ada yang mau praktek di marine station, di hutan pendidikan Bengu-Bengu misalnya ya, di praktikum, itu memang sangat membantu ketika ada namanya pengenalan lokasi gitu. Jadi sebelum turun ke lokasi secara langsung, secara fisik, kita boleh simulasi dulu, simulasi menggunakan konsep metaverse. Tetapi tetap harus melakukan kunjungan secara fisik, ya. Karena itu tadi, metaverse itu hanyalah cara, bukan esensi kehidupan, ya. Untuk memudahkan, ya. Sejatinya teknologi adalah memudahkan sebenarnya, bukan replace, bukan menggantikan. Ya, ini yang perlu mungkin kajian panjang untuk bicara tentang ini. Kemudian metaverse hanya akan menjadi alat bagi dunia pendidikan untuk apa? Membuat pelayanan pendidikan lebih baik ya dan lebih efektif ya, tanpa harus menghilangkan semua yang ada di dunia nyata. Makanya kalau tadi konsepnya apa berarti nanti di rumah saja belajar Pak? Tidak juga ya kan? Kita juga tetap menyediakan sarana secara fisik, masuk ke kelas, pasang VR-nya semua, kemudian kita sama-sama. Dosennya juga harus hadir di situ ya. Tidak bisa dosennya di rumah, mahasiswanya datang ke kampus. Ini tidak adil dong ya. Banyak sekarang juga seperti itu ya. Yang kurang ajar kalau dosennya di kampus, mahasiswanya di rumah. Itu juga ya, terbalik pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, bagaimanapun juga budaya pendidikan itu memanusiakan manusia, bukan memvirtualkan manusia. Ya. Jadi avatar itu hanya sebagai alat bantu saja, bukan. Jangan sampai kita lebih pede untuk menjadi avatar daripada menjadi manusia seutuhnya gitu, ya kan? Mau kenalan, wah avatarku mau deh, jangan mau ke sama aslinya gitu kan? Memangnya itu orang kawin dengan avatarmu kan seperti itu. Nah itu juga perlu saya kira menjadi pertimbangan. Dan yang paling penting, teman-teman, bapak ibu yang saya hormati, saat ini kita sebenarnya tidak usah bicara tentang metaverse, itu urusannya tadi Pemkot untuk menyiapkan infrastrukturnya. Sekarang kita harus fokus pada konten dan SDM-nya, ya. Dan SDM terakhir ada 3. Next, inilah perannya mahasiswa sebenarnya. Kalau saya di dunia metaverse nantinya akan kita jalani. Ada 3 literasi sebagai kunci yang teman-teman harus aplikasikan dan menyebarkan ke orang-orang yang mohon maaf yang notabene mungkin tidak berpendidikan. Karena ini bahayanya. Orang-orang yang tidak berpendidikan, kurang berpendidikan, ketika terpapar teknologi itu bisa bahaya. Itu bisa bahaya, panjang kajiannya. Tapi ada 3 intinya. Literasi data, kita harus aware terhadap data. Ya, literasi teknologi, kita harus aware terhadap teknologi. Kita jangan gagap terhadap teknologi. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap menjadi manusia seutuhnya. Ya, jangan dengan adanya avatar kita menjadi avatar lagi, tetapi manusianya yang sampingan atau cadangan. Saya kira mudah-mudahan itu tidak terjadi bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada narasumber kedua kita. Ya, itulah tadi materi yang dibawakan oleh narasumber kita, Pak Arya, terkait dengan adaptasi mahasiswa di era metaverse. Tentunya adaptasi mahasiswa di era metaverse, kembali lagi kita ke pandemi COVID-19 tentunya mengubah semua tatanan di dunia, khususnya di dunia pendidikan, membuat disrupsi atau perubahan di mana dulunya kita melakukan pembelajaran secara manual.
kita melakukan kebiasaan baru itu dengan pembelajaran secara daring. Dan itu tentunya kita sudah beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ini. Dan kemudian mahasiswa dalam peran metaverse itu, bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan penggunaan metaverse untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Arya terkait dengan penggunaan data, kemudian dengan pemanfaatan virtual reality, mahasiswa dapat melakukan kunjungan belajar ke berbagai tempat yang ada di seluruh dunia. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada kedua narasumber kita, Bapak Helmi dan Bapak Arya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu, terlebih dahulu ada video dari, tadi saya dikirimkan sama Bapak Helmi dari Wir Group. Mungkin operator bisa putarkan, jadi seperti apa sih metaverse itu sebenarnya di dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya persilakan untuk diputar Bapak operator. Augmented reality is indeed the future. I did not know that this is applicable today. Such big users, why not also be the ones to develop it? Their solutions are highly relevant to the market. It is no longer conceptual. The future is today. They are the market leader, set to explode global interest in this space. Nigeria's presidential candidate Muhammadu Buhari used this app to attract young voters. I think they will shape the future. For the first time ever, AR plays a role so significant, no longer a gimmick. The biggest challenge for AR is really not taking it that high and really to see all the opportunity that are available in the market. Many can start their own business. Now they have more incomes to support the family. So small investments to be store owner. Unbelievable. Now we have more incomes to support the family. This really disrupts marketing and redefines real time. Well, that would be augmented reality of today. So people can really use it and experience it. By empowering women in emerging markets, this is about investing into the futures of an often ignored and overlooked population. Women in less developed regions. Near and dear to my heart is able to make its mark really on a changing the global landscape scale. of media placement industry. With DAF, every investment on media can be measured. Unlimited content and imagination. This is a real game changer. Brands can and reconnect with consumers in a new and more meaningful The technology will be able to get the maximum level of the value. Yeah, that's the easier way for the consumer to experience augmented reality. Across industries, the MID shall provide full support for marketing through strategic solutions. And combine both worlds to be part of the virtual world and the future lifestyle of humans. AR & Co won Best Campaign for this app, the Augmented World Expo or Augie Awards in Silicon Valley. By doing that, we actually create a legacy through the technology. Because we want to make augmented reality an actual reality for the world. This is a new era of metaverse. A new world to live in. A new you. And a new universe to come. Ya, masih ada video lagi kedua.
Ya, itulah kedua video tadi yang ditayangkan dari Wir Group dan Kemendagri. Jadi kita beri tepuk tangan lagi. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Mungkin adik-adik paling menunggu sesi tanya jawab ini. Mungkin di sesi kedua akan saya buka 2 termin. Dan setiap termin saya persilakan kepada 3 penanya, mungkin dari kampus yang berbeda, mungkin ada dari UNM, ada dari Unhas dan UMI, masing-masing perlukan kampus. Jadi yang bertanya nanti silakan menyebutkan namanya dan asal kampusnya. Ya, jadi saya persilakan kepada adik-adik. Barangkali bapak-bapak juga yang dari SKPD atau teman-teman media juga yang kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Jadi untuk termin pertama saya persilakan untuk 3 penanya dulu. Barangkali ada mungkin bisa mengangkat tangannya. Ya, saya persilakan Pak. Menyebutkan nama dan asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda Kepala Badan Perencanaan Daerah dan juga narasumber dari Unhas. Perkenalkan, saya Muhammad Arsi Jelolo, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar. Adapun yang mungkin menjadi diskursus kita pada pagi hari ini salah satu sesuatu yang sangat emansipasi dalam menyambut era keharusan universal yang memang sudah pada sepatutnya kita mengarah kepada situasional dunia sehingga kota ini bisa berada dalam taraf kehidupan yang lebih meningkat. Adapun yang kita bahas ini adalah salah satu gagasan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar di Rakorsus mengenai Makassar Metaverse atau Makassar sebagai kota yang dikelola dengan konsep metaverse itu sendiri. Ini merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin disambut dengan berbagai macam kesiapan yang tentunya akan menunjang kota ini bisa mendapatkan hal yang direncanakan. Namun dengan melihat situasional juga, sebenarnya Makassar yang kita selalu dicanangkan sebagai kota dunia dari sejak dulu, dari beberapa era wali kota sebelumnya. Kalau kami di Himpunan Mahasiswa Islam juga melihat dalam sisi yang lain. Dengan melihat era metaverse ini, yang kita katakan di awal memang betul ini sesuatu yang sangat baik dan juga memberikan efek yang begitu sangat pesat nantinya. Namun dari sedikit tidaknya apa yang juga kami lihat dalam bagaimana Makassar bisa menyambut era metaverse ini. Yang pertama adalah bagaimana situasional masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang pada hakikatnya adalah masyarakat kota yang tersebar di 15 kecamatan, apakah dia siap menyambut era metaverse ini? Teman-teman juga tidak semuanya ada di kota, tetapi dia juga ada di pinggiran pulau dan pesisir, karena Makassar adalah kota pesisir. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah metaverse ini bisa dikombinkan dalam beberapa tahun
tanpa melihat sisi beberapa kesiapan mulai dari suprastruktur dan infrastruktur yang ada. Karena kita ketahui mungkin di Kota Makassar memang betul Makassar ini melampaui jaringan internet yang ada di beberapa kota besar di Pulau Jawa kecepatannya, dan itu diakui. Namun kalau kita melihat dari berbagai macam aspek fisik, masih banyak hal yang mungkin kalau kami melihat belum ada di Kota Makassar. Apakah metaverse ini berpengaruh dengan fasilitas pelayanan publik secara fisik atau tidak? Misalnya mungkin di Kota Makassar sendiri kita ketahui, karena kan pada sejatinya kalau teori emansipasi dalam perubahan, kalau kita kenal dulu, misalnya manusia tidak mengenal yang namanya senapan sebelum dia mengenal yang namanya anak panah, dan dia bertransformasi dengan adanya ideologi dalam berubah. Nah, kalau kita melihat sekarang, apakah ini ada pengaruhnya hal-hal yang sifat primer sebelum munculnya metaverse? Contohnya seperti ini, Pak. Mungkin di Makassar kita harus selesaikan dulu taraf karakter manusianya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat pandangan tentang kesiapan kota ini. Misalnya fisik-fisik kota yang belum terpenuhi, fasilitas pelayanan publik, apakah kita harus membuat kota ini dalam konteks penduduknya nyaman dulu sebelum dia masuk dalam era yang sifatnya lebih memudahkan, yaitu metaverse. Contohnya mungkin di Makassar kita belum ada monorail train, MRT, seperti di kota Jakarta misalnya, ataupun stadion misalnya. Nah, ini yang saya mau pertanyakan, apakah ini tidak ada pengaruhnya atau dia memiliki pengaruh? Apakah kita harus selesai dulu di tahapan manusia, sumber daya SDM yang akan siap menerima ini, atau kita harus sedia dalam sektor pelayanan publik yang sifatnya fisik di Kota Makassar, baru kita masuk ke era ini? Karena jangan sampai ketika kita kemudian bisa menyambut hal ini bisa menyimpan PR-PR yang ada. Dan memang betul tantangannya adalah ke depan pastinya manusia selalu mencari hal-hal yang sifat yang bisa membuat dia nyaman, yang bisa memudahkan aktivitas kehidupan manusia. Dan teori itu terus akan berputar terus dari dulu sampai sekarang. Dan metaverse ini salah satunya, sesuatu yang tidak bisa tolak. Hanya pertanyaan saya seperti itu, Pak. Apakah kira-kira dengan keadaan kota seperti ini kita bisa siap menerima, atau kita harus betul-betul mengisi apa hal yang belum ada, atau tidak ada pengaruhnya terhadap hal itu, mulai dari aspek sumber daya manusia dalam siap menerima, mulai dari segi karakter yang kita kenal di Makassar, mungkin masih ada beberapa wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik interest yang tidak berhenti. Dan yang kedua adalah bagaimana wajah kota ini menyambut wajah kota ini secara fisik, pelayanan publik. Karena kita ketahui kita belum seperti Jakarta, Bandung yang ada di Jawa sana, kita masih banyak menggunakan pola-pola konvensional di kota ini. Sekian dari saya, kini saya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk penanya pertama kita. Bagaimana Pak, mungkin bisa langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Ya, kita langsung jawab saja ya. Jadi mungkin ketua dari Pak Ketua HMI Cabang Makassar itu tadi terkait dengan apakah metaverse berkaitan dengan fasilitas pelayanan secara fisik. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada pengaruhnya dengan hal-hal yang bersifat primer yang ada di pemerintahan Kota Makassar. Ya, saya persilakan kepada Bapak Helmi dulu selaku Kepala Bapeda untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama kita. Selanjutnya mungkin dilanjutkan nanti ke narasumber kedua untuk lebih memperjelas lagi. Ya, saya persilakan Pak. Baik. Terima kasih. Sebelum saya jawab mungkin bisa dibuka materi yang tadi, materi yang sebelumnya. Berbicara masalah basic needs atau kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Kota Makassar. Sebelum saya jawab atau menjelaskan bagaimana kebutuhan dasar di Kota Makassar ini sendiri berkaitan dengan infrastruktur, saya perlu apresiasi tadi pertanyaannya. Bagaimana kita mau membangun metaverse tetapi kebutuhan kita belum terpenuhi di Kota Makassar. Ini yang menjadi masalah memang. Apalagi tadi disinggung-singgung lagi masalah stadion. Waduh. Saya juga penggemar bola dan kemarin saya nonton PSM, lumayan seru. Untungnya gol pertama dicetak. Sehingga 1-0 untuk PSM. Alhamdulillah. Jadi begini, kalau kita berbicara pemerintah, ini yang agak sedikit berbeda pemerintahan kita dengan pemerintahan di negara lain. Pemerintahan kita ini
demokrasi menggunakan sistem sistem kewilayahan. Ada pembagian kekuasaan yang terbagi atas 3. Pertama, pemerintah pusat yang dalam hal ini dikendalikan oleh presiden serta seluruh jajarannya, baik menteri maupun lembaga. Yang kedua, melalui pemerintah provinsi yang dikendalikan oleh gubernur, dan yang ketiga tentunya melalui kekuasaan yang dikendalikan oleh bupati atau wali kota. Yang menjadi masalah karena kita membagi kekuasaan itu menjadi 3, akhirnya seluruh kewenangan yang ada di dalam suatu kota atau dalam suatu wilayah itu terbagi ke dalam 3. Nah, ini sudah diatur pada Undang-Undang nomor 23 tentang pembagian tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya diatur yang mana kewenangannya pemerintah pusat, yang mana kewenangannya pemerintah provinsi, yang mana kewenangannya pemerintah daerah. Dan masalahnya setiap kewenangan itu dibatasi. Ini yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam segmentasi kewenangan pemerintah kota sampai di mana. Nah, pemerintah kota dalam hal ini sebagai aspek terkecil, meskipun kita melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, ini senantiasa melakukan koordinasi baik itu ke provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga kita mengharapkan sebenarnya seluruh yang ada di kota ini segera dibenahi. Cuman karena keterbatasan pagu kita, keterbatasan kewenangan kita itu tidak bisa kita siapkan. Seperti mungkin contoh yang selalu dikeluhkan, stadion. Kenapa stadion tidak pernah dikerja Pak Wali? Ini kalau saya baca-baca Instagramnya Pak Wali kodong, selalu ditanya, stadion mana Pak Wali? Kenapa tidak dikerja? Padahal kita tidak punya lahannya, kita bukan punya pemilik Stadion Matoanging. Ini yang menjadi masalah. Andai kata mungkin kita mempunyai lahan, ini kita kerja. Dan tahun ini itu kita sudah siapkan anggarannya. Baik, mungkin bisa dibuka di 20 program strategis. Ini sekaligus saya menjawab. Jadi memang keterkaitan korelasi antara metaverse dengan basic needs itu ada. Dan pemerintah kota sebenarnya sudah menjawab dengan RPJMD kita, dengan RKPD kita. Di tahun 2022 ini, karena sudah masuk dalam tahun pertama Pak Wali, ini kita sudah menyiapkan berbagai strategi atau berbagai bangunan-bangunan yang sifatnya monumental di tahun 2022 yang akan dikerjakan sampai tahun 2026. Yang pertama tentunya tadi sudah disinggung, jalan tol, MRT, ini kita sudah siapkan. Bagaimana di Makassar ini karena belum punya jalan tol yang kompleks, belum ada jalan tol yang menghubungkan antara Makassar dengan kota Goa mungkin, dengan kota Takalar. Maminasata kita akan kembangkan di tahun 2022 ini sampai dengan tahun 2026. MRT ini kita sudah siapkan. Untuk tata ruang sendiri kita sudah siapkan. Dan ini sekaligus kita akan memperbaiki sarana transportasi yang ada di kota Makassar. Selanjutnya untuk bundaran BTP itu kita akan siapkan. Kita akan siapkan bundaran yang bisa memecah kemacetan. Cuman sayangnya bundaran BTP ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi kita merancang atau kita mendesain konsepnya supaya ini bisa segera dikerja di tahun 2023 nantinya. Kemudian Smart Panyingkulu, kita akan membenahi seluruh jalanan yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Itu menjadi jalanan yang smart, jalanan yang layak untuk orang jalani atau bisa aman di situ, seperti begitu. Ada pembenahan trotoar, kemudian ada pembenahan marka-marka jalan. Kita akan menyiapkan banyak pembenahan terhadap reklame juga di situ supaya orang semakin layak jalan di daerah-daerah yang sifatnya perempatan atau jalan-jalan kota yang saling berhubung dengan jalan-jalan lainnya. Kemudian untuk berkaitan dengan koridor hijau, kita akan melakukan pembenahan terhadap koridor hijau. Kemudian TTR ini pengembangan terhadap UMKM yang ada di Kota Makassar. Smart Entrepreneur dan Smart UMKM. Di dalamnya kita akan kembangkan juga. Kemudian Cokmo. Cokmo ini berkaitan moda transportasi kita yang akan kita benahi menggunakan basis tenaga listrik. Seperti begitu. Lorong wisata, ini kita akan kembangkan juga. Ini berkaitan dengan basic needs juga ini. Karena lorong wisata kita akan menyiapkan sekitar 1000 lorong setiap tahun yang akan kita kembangkan UMKM-nya.
Nah, berdasarkan analisa kami secara perhitungan makroekonomi, ini bisa melakukan perputaran secara masif di ekonomi kita. Kurang lebih ada sekitar 100 miliar yang akan kita bisa putar di masyarakat. Nah, ini bisa memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi juga di tahun 2022 ini. Kemudian revolusi terhadap pendidikan, PAUD, sekolah terintegrasi. Karena keterbatasan lahan kita, karena tadi pembagian kewenangan yang ada di pemerintah, khususnya pemerintah kota, tentu pemerintah kota tidak bisa membeli lahan lagi karena keterbatasan kita. Apalagi di Makassar ini, tanah sudah semakin mahal, kemudian tanah semakin susah, banyak tanah-tanah yang sudah diklaim atau banyak yang bermasalah. Nah, ini akhirnya kita melakukan integrasi terhadap sekolah-sekolah yang ada, baik SD, SMP, dan PAUD dalam satu lokasi. Kemudian revitalisasi terhadap Karebosi, kantor balai kota, PKK, Kanrerong, New Balai Kota, Maca, dan sirkuit kita akan bangun. Makassar Core City Arena, inilah stadion. Kita akan menyiapkan stadion di Untia. Kenapa di Untia? Karena di sana lahan Pemkot yang paling luas. Kita punya sekitar hampir 11 hektar di sana. Ini kita akan banguni menjadi lahan-lahan yang siap digunakan untuk aktivitas mahasiswa atau aktivitas anak muda. Akan ada stadion, kemudian akan ada juga sirkuit. Kemudian yang terakhir, tidak lupa tentunya mall pelayanan publik. Nah, yang Japarate ini kita akan melakukan pembenahan terhadap Pantai Losari. Kita akan perbaiki Pantai Losari kembali menjadi lahan yang lebih baik untuk masyarakat, lahan terbuka yang lebih bagus untuk masyarakat. Nah, sehingga dari 20 program strategis ini kita harapkan ada keterkaitan dengan Makafers, kemudian dapat juga memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat Kota Makassar dan bisa menjadikan Kota Makassar ini menjadi kota dunia. Mungkin demikian. Kita beri aplaus dulu kepada pemateri kita. Barangkali ada mau ditambahkan Pak atau lanjut ke penanya kedua? Ya, saya persilakan Pak untuk menambahkan dari pertanyaan saudara penanya. Saya persilakan Pak. Ya, baik, izin saya mencoba melihat dari akademis saya sedikit bahwa saya sepakat bahwa pertanyaannya menarik Pak Ketua HMI ini. Hanya saja saya melihatnya tadi ya, konsep metaverse ini adalah the way ya, cara, metode ya. Jadi kita tidak serta-merta memang harus menunggu semuanya selesai seperti yang dikatakan Pak Kaban tadi. Saya lebih melihat bagaimana kemudian ini ada jalan untuk bisa diaplikasikan ya. Karena tujuannya adalah pelayanan publik. Jadi untuk mencapai cita-cita dan visi dari pemerintah kota tadi, ini adalah cara yang efektif gitu. Kemudian kalau bertanya apakah siap, ya saya kira secara infrastruktur itu ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam metaverse ini. Yang pertama, jaringan. Saya pernah mendapatkan informasi beberapa bulan yang lalu bahwa Makassar adalah koneksi tercepat kedua di Indonesia setelah Tangerang Pak. Jadi kita tercepat, bisa saja sekarang sudah pertama. Nah itu sudah menjadi modal utama saya kira. Yang kedua adalah masyarakat Makassar sebagian besar sudah mempunyai smartphone yang notabene adalah gadget untuk mendukung program metaverse. Tadi Pak Kaban mengatakan kita lebih fokus ke AR-nya, augmented reality-nya. Nah augmented reality itu device ini yang menjadi alat ya. Jadi pemerintah menyiapkan tempatnya, masyarakat datang membawa device-nya. Akhirnya yang tadi berapa jam, 28 jam saja Pak Kaban, 24 jam bisa ternyata. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya saya buka tadi materi saya dengan bahwa ini pemikiran yang sangat brilian dan luar biasa, dan saya kira itu harus kita dukung ya sebagai masyarakat ya. Dan saya kira sangat-sangat bisa terrealisasi Pak, dan mudah-mudahan bisa ini. Makanya kita juga dari pendidikan sangat-sangat merespon positif program ini. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Ya, kita beri aplaus dulu kepada pemateri kedua kita. Ya, bagaimana saudara penanya? Mungkin masih ada tanggapan atau sanggahan? Ya, saya persilakan Pak. Jack, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit
Kak, baik, saya mengapresiasi dari apa langkah yang telah dilakukan pemerintah kota, membangun sisi fisik dan berbagai macam, dan juga apa yang disampaikan oleh narasumber kedua tadi, bahwa cukup melihat apa yang menjadi kesiapan warga masyarakat. Nah, kita ketahui sebenarnya yang jadi titik tolak daripada ini adalah kesiapan masyarakatnya juga, Kak. Salah satunya adalah kesiapan karakter masyarakat menerima itu. Emansipasi yang harus dilakukan itu harus keterkaitan dengan kesiapan karakter masyarakat. Nah, padahal kita ketahui di Makassar ini masih banyak masyarakat urban yang belum terlalu bagaimana mengelola yang namanya teknologi. Oke, memang invasi HP-HP Cina yang masuk ke Nusantara, ke Indonesia, ini membuat kita bisa membeli HP smartphone dengan harga yang sangat murah. Tetapi kita ketahui kebanyakan anak generasi sekarang itu tidak semua menggunakan gadgetnya sesuai dengan harapan yang awalnya gadget ini dilakukan. Kebanyakan juga teman-teman ada yang menggunakan game online, menggunakan gadget sebagai sarana hiburan. Nah, jadi pada sejatinya adalah bagi kami di HMI, kami melihat sebenarnya masih banyak hal yang harus dibenahi, tapi kita juga tidak melupakan dan kita juga menyambut era metaverse ini. Karena kita juga percaya bahwa Islam dan ilmu pengetahuan teknologi itu salah satu kesatuan yang tidak terlepas. Hanya saja bagi kami adalah bagaimana kita mempersiapkan salah satunya generasi yang siap menyambut. Nah, salah satunya tadi saya lupa sampaikan juga bahwa dengan melihat misalnya di dunia pendidikan adanya avatar apa segala macam yang mungkin akan merangsang metodik. Ini kan tidak jauh beda dengan bentuk game-game yang biasa dilakukan oleh teman-teman. Misalnya contoh kayak GTA San Andreas yang di situ ada tokoh yang berjalan apa segala macam. Nah, mungkin yang harus kita pikirkan adalah ketika metodik pendidikan yang dilakukan secara avatar ini harus dipikirkan juga dengan karakter psikologi setiap orang yang akan menjadi siswa tersebut. Nah, ini juga menjadi pengkajian kami kemarin di dunia pendidikan. Apakah kita siap dengan karakter manusia-manusia Indonesia yang biasanya itu dia mengatakan, guru saya seperti ini, teman saya seperti ini. Nah, bagaimana kalau dia tidak bersosialisasi? Kalau dia hanya diwakilkan oleh avatar, itu yang pertama. Terus yang terakhir, Kak, mungkin ini saran saja oleh pemerintah kota. Kalau ini mau berjalan dengan baik, karena tadi sudah disampaikan di dalam satu wilayah pemerintahan ada banyak pembagian-pembagian kekuasaan, baik kewenangan pusat, provinsi, dan juga kota. Saran saya kalau memang ini mau berjalan dengan ideal dan segera metaverse ini, maka keseragaman pikiran pemerintah pusat, provinsi, dan kota itu harus sama. Karena kalau tidak, pasti akan ada hal-hal yang tidak jalan. Ini pesan saya, Kak, karena tadi kita bilang sendiri. Karena contoh saja, masih banyak infrastruktur di kota Makassar yang tidak terselesaikan karena perbedaan kewenangan, tidak ada check and balances antara pemerintah. Nah, jangan sampai metaverse juga tidak berjalan seperti itu, karena kita sudah gagas ini baik-baik, oh ternyata ada hierarki yang lebih tinggi yang ternyata tidak sepakat atau bagaimana. Makanya memang saran saya adalah bagaimana kalau memang ini disambut, semua harus seragam pikirannya, semua harus visioner, dan kalau perlu memang ini bisa dipertahankan, harus juga dilanjutkan. Karena ketakutan kami, jangan sampai juga pergantian rezim di kota Makassar itu berpengaruh. Makanya juga perlu kita kembali membuka GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus untuk sanggahan dari saudara penanya kita. Jadi saya persilakan Pak untuk menanggapi sanggahan dari Pak Ketua HMI Kota Makassar. Ya, mungkin bisa dimulai dari narasumber pertama kita. Oh, saran. Oh ya, baik. Jadi kita lanjut ke penanya kedua. Ya, barangkali ada adik-adik atau Bapak Ibu dan teman-teman media yang mau bertanya, saya persilakan. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit lagi. Jadi mungkin cukup satu termin saja sesi tanya jawabnya. Ya, barangkali ada dari tadi dari HMI, mungkin dari BEM Fakultas atau BEM Universitas, atau dari PMI, IMM. Bagaimana? Ya, saya persilakan. Mungkin bisa disebutkan namanya dan asalnya, Pak. Mungkin bisa berdiri. Baik, cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya dalam menghadiri kegiatan sosialisasi terkait teknologi yang saat ini betul-betul kita harus hadapi. Baik, perkenalkan saya Abdul Rahim dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Timur. Dan memang menarik ya diskusi kita hari ini sebagai generasi milenial dan menjadi pengguna ke depan terkait teknologi ini. Dan hasil diskusi kita bahwasanya dari hasil sosialisasi ini memang perlu adaptasi yang jauh dan sosialisasi yang masif terhadap teknologi ini kepada masyarakat. Karena kenapa kita tahu sendiri bahwasanya kita di Sulawesi Selatan, apalagi di Kota Makassar, kultur masyarakat, budaya itu tidak boleh kita tinggalkan. Itu tidak boleh kita sepelekan, bahwa teknologi ini akan menguras banyak anggaran, banyak menguras kualitas SDM, itu yang paling penting. Yang menjadi persoalan adalah regulasi yang ada saat ini memang akan terjadi tumpang tindih ya. Karena kenapa? Dari mulai undang-undang pemerintah daerah, kemudian undang-undang ITE ya, yang hari ini belum ada perubahan sama sekali, sehingga pembatasan untuk berekspresi misalnya itu masih minim sekali ya. Kemudian peraturan dari Kominfo ya tentang data pribadi misalnya, hari ini program ataupun regulasi yang ada itu belum meyakinkan masyarakat untuk masuk di dunia digital itu, karena akan memainkan data pribadi, dan kita tahu sendiri data pribadi itu sangat penting dan itu mampu diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang memiliki pengetahuan terkait data pribadi itu. Pertanyaan saya, apakah dengan adanya program ini terus lantas bagaimana dengan regulasi-regulasi yang menopang untuk menguatkan program ini ya? Misalnya data pribadi itu yang paling penting, karena kita pasti akan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selalu mengawal program-program Pak Wali, dan memang ini penting, memang kita harus sosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan akan terasa lebih dipermudah dalam interaksi dengan pemerintah dengan warganya sendiri. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Ketua IMM Makassar Timur terkait dengan teknologi ini akan banyak menguras anggaran dan sumber daya manusia di Kota Makassar. Kemudian bagaimana siapa masyarakat untuk masuk di dunia metaverse ini, dan apakah ada regulasi-regulasi yang mengatur atau menopang dengan program metaverse ini. Untuk lebih jelasnya dari pertanyaan saudara penanya, saya persilakan kepada narasumber pertama kita dulu untuk menjawab pertanyaan saudara. Saya persilakan, Pak. Makasih. Berkaitan dengan teknologi atau metaverse yang tadi kita bahas, memang ini belum ada regulasi yang boleh dikatakan langsung ke sana, tetapi tentunya sebelum regulasi itu muncul, kita harus lebih duluan beradaptasi. Jangan sampai kita menunggu regulasinya, kita ketinggalan. Kita yang terlambat beradaptasi terhadap metaverse atau makaverse itu sendiri. Sebaiknya saran saya, adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini langsung beradaptasi. Ikuti dulu yang ada, tapi tentunya ikuti dengan norma yang ada. Biasanya setelah ada pengembangan teknologi, ada sesuatu yang baru viral di masyarakat, barulah regulasi itu mengikuti. Tetapi tentunya jangan menunggu regulasi. Tetap kita mengikuti perkembangan teknologi, apalagi ini metaverse ini betul-betul baru, tetap kita ikuti, tetapi tetap menggunakan norma budaya yang ada di kita. Indonesia ini terkenal dengan norma budaya santunnya, itu saja yang kita gunakan. Jangan sampai kita berteknologi, bermetaverse tanpa melupakan itu.
Nah, ini tadi kita singgung juga bagaimana Sombere dan Smart City itu kita gabungkan. Kearifan lokal dipadu-padankan dengan teknologi, dan ini kita harapkan nanti orang-orang Makassar meskipun dia bermetaverse, meskipun dia menggunakan teknologi, tidak melupakan budaya, tidak melupakan sejarah, karena keunggulan kita sebagai bangsa timur itu tinggi dalam budaya, tinggi dalam sopan santun, dan ini kita harapkan tetap nanti dipertahankan pada saat kita melakukan adaptasi. Bukan hanya metaverse, tetapi mungkin perubahan-perubahan lain-lainnya yang ada nanti di masyarakat, karena metaverse ini hanya menjadi salah satu contoh terhadap perubahan kita hari ini. Mungkin begitu. Ya, kita beri aplaus dulu kepada narasumber pertama kita. Saya persilakan kepada narasumber kedua dari perspektif akademik untuk menjawab pertanyaan saudara penanya. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya menambahkan saja, jadi apa yang dikatakan Pak Kaban betul sekali ya. Jadi kembali lagi metaverse adalah cara. Jadi ketika kita tetap berpatokan pada kebudayaan, kearifan lokal sebagai kontennya itu insya Allah jati diri atau karakter yang dikatakan Pak Ketua HMI tadi juga insya Allah tidak akan bisa kita jaga gitu. Nah sebenarnya dalam perspektif akademik saya kembali ke materi terakhir saya tadi adalah literasi sebenarnya. Jadi kembali lagi ke literasi. Jadi memang pemerintah mempunyai tugas untuk mengawal kebijakan ini supaya kita tidak kebablasan ya. Tetapi itu pemerintah juga tidak akan bisa tanpa ada dukungannya masyarakat. Ini kan kalau apa yang terjadi sesuatu yang negatif itu kita mungkin selalu ke pemerintah saja. Kita tidak bisa introspeksi diri gitu. Makanya literasi sebenarnya harus hadir sebagai bekal ya, sebagai imun masyarakat khususnya Makassar di dalam menghadapi metaverse ini. Tadi saya sudah singgung ada 3 yang harus dikuasai literasi yang harus dikuasai. Yang pertama literasi datanya ya. Jadi kita harus tahu, mampu mengakses, menganalisis data-data yang beredar di dalam dunia elektronik atau dunia maya ini. Gitu. Ini kan sudah ada ITE-nya, undang-undang ITE-nya ya sudah ada. Meskipun tadi itu ya kebudayaan lokal harus menguatkan ini juga. Kemudian teknologinya harus penguasaan teknologi juga kita harus ini. Dan yang paling penting adalah manusianya. Nah manusianya tadi itu yang dikatakan Pak Kaban tadi bahwa bagaimana kemudian manusia bisa berkolaborasi, kreatif dan inovatif. Itu dari saya Pak Moderator. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu kepada narasumber kedua kita atas tambahan pertanyaan dari saudara penanya. Karena sayang sekali karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin masih ada yang mau bertanya. Ya sudah tidak ada ya, sayang sekali karena kita masih dibatasi oleh waktu. Mungkin kalau ada mau didiskusikan bisa didiskusikan setelah acara nanti di luar atau di acara berikutnya. Alhamdulillah seluruh rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi Budiman, SSTP, MM selaku Kepala BPDA, dan Bapak Arya dari Fakultas FISIP Unhas selaku dosen Universitas Hasanuddin Makassar atas wejangan materinya. Semoga ilmu yang beliau berikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dari SKPD dan teman-teman media yang telah hadir dan menyimak dengan antusias seluruh rangkaian acara kita atau seluruh materi yang dibawakan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa Celebrity People yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Dan akhirnya saya Ihwan pamit undur dan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini dan menghadiri acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terwujudnya masyarakat Smart City berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan visi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, yang saat ini merupakan sektor penerapan Smart City di Kota Makassar. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar terdiri atas sekretaris, bidang aplikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang persandian, bidang pengolahan data elektronik, UPTD Operation Room, yang kesemuanya saling bersinergi. Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan. Subbagian keuangan, aplikasi dan informatika terdiri atas seksi pengembangan informasi dan telekomunikasi, seksi aplikasi dan telekomunikasi, serta seksi standarisasi, monitoring, dan evaluasi. Informasi dan komunikasi publik terdiri atas seksi komunikasi sosial, seksi komunikasi pembangunan dan pemerintahan daerah, serta seksi penyiaran dan kemitraan media. Bidang persandian terdiri atas seksi tata kelola persandian, seksi operasional pengamanan persandian, serta seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Bidang pengelolaan data elektronik terdiri
SPTD Operation Room sebagai ruang kendali atau perangkat pendukung yang saling bersinergi dalam mewujudkan Makassar Smart City. Yang berisi berbagai macam monitoring informasi yang bisa diakses, di antaranya melalui layanan pengaduan panggilan darurat yang berisi beberapa dashboard yang dikelola masing-masing SPTD. Layanan tersebut berisi informasi terkait rumah sakit umum daerah, layanan home care, informasi kependudukan, layanan KTP, dan berbagai layanan dalam mendukung perangkat satuan kerja daerah.